Alhamdulillah, yes. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, masih pagi. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Sejahtera, salam sehat, salam bahagia, salam damai untuk semuanya, teman-teman mahasiswa kelas A85 ya. Berapa sih? 92, Pak. 92 ya, saking banyaknya kelas saya sampai lupa. A92 ya, ada Bu Rima, Bu Risma ya, ada Pak Beni ya, Bu Siti, Pak Herbert, Bu Ika ya, All Friyadi, ada Rai Hanisa ya. Oke, nanti total berapa mahasiswa? Banyak sebenarnya ini ya. Sepertinya 30-an ya, Pak ya. Sepertinya. Nah, weekend mungkin lagi on the way ya. Pelan-pelan. I think so. Oke. Melani Dwi. Ya, Aiko Aninda. Kayaknya beberapa kok sudah pernah sama saya ya. Oh, di ilmu negara mungkin ya. Saya ngajar ilmu negara juga. Mungkin beberapa sudah pernah masuk di kelas saya. Oh ya, ilmu negara ya, pernah sama saya ya. Baik, untuk hukum pajak kita masih di seputar pengantar. Nanti teman-teman bisa bertanya kalau ada yang ingin dipertanyakan tentang hukum pajak ya. Tapi yang akan kita bahas tentunya masih seputar bahasan-bahasan yang bersifat kembali teoritis ya, bahkan filosofis. Untuk bahasan yang bersifat lebih praktis, artinya praktek hukum ya, praktek administrasi perpajakan, mungkin nanti kita akan masuk di pertemuan berikutnya di mana kita akan bahas tentang pajak internasional dan juga kita akan bahas tentang KUP ya, ketentuan umum perpajakan yang sudah beberapa kali direvisi, di amandemen, sampai yang terakhir sekali di akhir tahun 2021 ya, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelum kita melangkah kepada membahas undang-undang hukum positifnya, kita masih berkutat di seputar asas-asas dan prinsip-prinsip ya, filosofis, kajian-kajian filosofis. Ini sangat penting sekali ya, karena ini ya kedudukannya sangat tinggi ya di dalam kita mempelajari ilmu hukum ya. Bahkan kalau di dunia upaya hukum ya, di dunia peradilan ya, banyak hakim itu lebih ya mempertimbangkan menggunakan asas-asas, menggunakan prinsip-prinsip, menggunakan doktrin-doktrin ya di dalam memutuskan suatu sengketa ya, terutama di pengadilan pajak ya teman-teman. Nanti kita kemarin sudah banyak sekali, tentunya teman-teman bisa lihat dari slide nomor 1 dan slide nomor 2 ya. Di situ saya merangkum begitu banyak asas-asas, asas keadilan ya, asas kepastian ya, asas kemanfaatan di dalam hukum, termasuk juga di dalam hukum pajak ya, termasuk juga yang dikeluarkan misalnya oleh Adam Smith yang sangat terkenal sekali ya. Juga tokoh-tokoh lain, teman-teman bisa pakai itu ya di dalam upaya hukum ya, di dalam argumentasi hukum, termasuk juga tentunya di dalam penelitian hukum. Nanti yang mau riset ya, yang mau buat jurnal ya, yang mau buat paper ya, skripsi kayaknya sudah mulai ditinggalkan sekarang ya. Jadi tidak, sangat memudahkan sebenarnya kalau teman-teman sudah punya ya, tinggal nanti diserahkan ke pembimbing untuk dikoreksi, kemudian bisa langsung disubmit ya, dan menjadi pengganti dari skripsi. Sangat mudah sebenarnya ya. Alhamdulillah. Itu teman-teman. Jadi kita mulai saja untuk hukum pajak pertemuan kedua, materi nomor 3 ya, slide nomor 3 tentang sumber hukum pajak. Jadi karena kita mahasiswa hukum ya, karena kita mahasiswa hukum, tentunya berbicara tentang sumber hukum kita harus sangat luas sekali ya. Tidak hanya hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tapi ternyata nanti kita lihat hukum yang dipahami oleh seorang ahli hukum ya, oleh seorang sarjana hukum itu sangat luas sekali ya. Itulah kelebihan belajar hukum ya. Tidak hanya membaca pasal-pasal ya, tapi di balik pasal-pasal itu kita harus paham tentunya tentang ya doktrin-doktrinnya ya, kita harus paham tentang prinsip-prinsipnya, asas-asasnya ya. Bahkan nanti kita akan pelajari juga bagaimana cara menafsirkan ya suatu pasal-pasal. Itulah kelebihan dari orang hukum dan harus sangat kuat di situ ya. Harus memiliki
kepercayaan diri di situ, ya, apalagi nanti kalau sudah menyandang gelar sarjana hukum, ya. Jadi mulai sekarang ya dibiasakan ya berargumentasi hukum, ya, tidak hanya dari hukum positif pasal-pasal, tapi juga ya dari kajian hukum yang lebih teoritis, ya, dan bersifat filosofis. Nah, untuk hukum sendiri, ya, kalau kita dalami ya dari ilmu hukum, sebenarnya mengandung dua pengertian, ya. Hukum secara luas, ya, dalam artian yang disebut dengan norma, ya. Apa itu? Sekumpulan preskripsi, ya. Preskripsi itu apa? Preskripsi. Nah, ada yang tahu? Preskripsi, ya. Prescription, ya. Kira-kira apa maksudnya? Ya. Nah, ini maksudnya, ya. Keharusan-keharusan gitu, ya. Perintah-perintah, ya, kaidah-kaidah, ya. Gitu, ya. Untuk apa? Untuk mencari keadilan, ya. Maka diterjemahkan dalam bahasa selain bahasa Indonesia, ya, dikatakan juga sebagai ius, ya, droit, ya, di bahasa Prancis, ya, recht, ya. Recht ini bahasa Belanda, ya, atau bahasa Jerman hampir sama. Ya, teman-teman. Kemudian secara sempit hukum juga dimaknai sebagai undang-undang, ya, wet, ya, atau law, ya, atau lex, ya, teman-teman, ya. Tapi yang harus kita pahami sebagai orang hukum, ya, termasuk juga di dalam kita mempelajari hukum pajak, tentunya pengertian hukum yang jauh lebih luas, yaitu yang disebut dengan norma, ya, ya, teman-teman. Makanya jangan heran nanti kita lihat sumber hukumnya pun ternyata tidak hanya undang-undang, ya, tidak hanya peraturan-peraturan, ya. Tidak hanya hukum-hukum tertulis, ya. Maaf telat masuk, oke, nggak apa-apa. Dari Agnesia, oke, silahkan. Nanti untuk absen biar Pak Lukman, Bang Lukman, ya, atau nanti kita print screen biasanya apa? Biasanya saya screenshot nanti di akhir, ya, biar kelihatan semua. Sumber hukum, hukum material. Ini teman-teman sudah pelajari, saya kira, ya, di mana di pelajaran tentang PIH, ya, pengantar ilmu hukum, ya. Ada dua sumber hukum, ya, sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material, ya, ini juga sumber hukum, ya, tapi dia memang belum, ya, menjadi sumber hukum formal, ya, karena dia baru merupakan, ya, apa, faktor-faktor pembentuk hukum, ya, misalnya faktor sosial, ya, politik, ekonomi, ya, maupun hubungan internasional, ya, Ipolek Sosbud Hankam lah itu, ya, ideologi, politik, sosial, ya, ekonomi, ya, kebudayaan, ya, pertahanan, keamanan, itulah faktor-faktor yang menjadi sumber hukum material, yang menjadi, ya, alasan, ya, faktor-faktor pembentuk hukum, ya, termasuk di dalam hukum pajak, ya, teman-teman. Jadi bedakan antara sumber hukum material dengan sumber hukum formal, ya. Tapi jangan ketuker. Nanti ada hukum material, ada juga hukum formal. Nah, ini, ya. Kalau hukum material, ya, dengan hukum formal, nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya, ya. Itu mengandung pengertian yang berbeda, ya. Mengandung pengertian yang berbeda. Bedanya apa? Kalau hukum formal, ya, tidak ada kata-kata sumbernya, ya. Tidak ada kata-kata sumbernya, itu maksudnya adalah hukum acara, ya. Hukum formal itu apa? Hukum acara. Nanti ini keluar di UTS biasanya, ya. Kalau nggak jeli bisa ketuker-tuker. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum formal? Wah, dia isi hukum formal adalah hukum acara, hukum prosedural, hukum yang berisi tentang, ya, tata cara untuk menegakkan, ya, hukum material, itu, ya, teman-teman, ya. Jadi itu salah, ya. Nah, jadi kalau sumber hukum formal tadi adalah sumber hukum yang sudah, ya, memperoleh kekuatan hukum, ya, atau cara menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku secara formal. Nah, yang menarik, ya, kalau kita belajar ilmu hukum, ya, ternyata sumber hukum formal juga tidak terbatas kepada, ya, undang-undang, ya. Kita lihat di sini ada di dalamnya juga asas, Pancasila tentunya, ya, sebagai sumber, ya, sumber hukum dasar, ya, dan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 45, karena Pancasila ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, ya. Kemudian
ternyata juga ada kebiasaan ya, ada kebiasaan ya. Untuk apa kebiasaan ini kok bisa ada di dalam sumber hukum formal? Nanti teman-teman harus cek ya, lihat di ya yang namanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim ya memutus berdasarkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Itulah makanya ada sumber-sumber hukum selain undang-undang, karena ada kebiasaan, ada jurisprudensi ya, ada juga doktrin ya, selain juga traktat ya. Kalau di hukum pajak namanya tax treaty ya. Karena undang-undang saja tidak cukup ya untuk memutuskan suatu, untuk memberikan keadilan, untuk memberikan pengaturan, maka ya untuk mencapai tadi tujuan hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka digunakan sumber-sumber hukum lain selain undang-undang dalam rangka ya menemukan hukum dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Itu ya teman-teman ya. Harus teman-teman bisa pahami ya. Makanya luas sekali kalau teman-teman sudah belajar hukum, ternyata macam-macam ya. Tidak hanya pasal-pasal, doktrin-doktrin juga masuk ya. Kebiasaan ya. Nah, tapi ada tapinya teman-teman ya. Khusus untuk hukum pajak berdasarkan literatur harus dipahami, karena hukum pajak kemarin sudah sama-sama kita pahami mengandung asas legalitas yang sangat ketat gitu ya. Karena memajaki tanpa undang-undang itu sama dengan apa kemarin katanya tax without presentation is robbery ya. Pajak tanpa undang-undang adalah ya robbery, apa robbery, palak gitu ya. Pajak yang nggak benar ya jadinya palak ya, apa perampokan lah ya, bukan pajak tapi palak gitu ya. Nah makanya mengandung asas legalitas ya, nullum delictum nulla puna sine praevia lege ponale. Sama seperti di hukum pidana, tidak ada hukuman ya, tidak ada pemajakan gitulah ya, tidak ada denda ya, tidak ada pembayaran ke kas negara ya tanpa adanya undang-undang yang tertulis ya, undang-undang yang tercantum terlebih dahulu gitu ya. Jadi mengandung asas legalitas ya, sehingga dengan demikian kebiasaan sebagai hukum pajak, sebagai sumber hukum ya, pada hukum pajak sebenarnya ya pada umumnya tidak dikenal, walaupun pada prakteknya mungkin ada ya satu dua ya, karena tadi dalam rangka mengisi kekosongan hukum, tapi tidak dalam rangka memajaki sebenarnya, lebih kepada praktek misalnya kebiasaan apa namanya di dalam hal-hal yang bersifat teknis perpajakan lah gitu ya. Tapi pada umumnya kebiasaan tentunya dibatasi ya penggunaannya di dalam sumber hukum pajak ya teman-teman. Tentunya Pancasila ya, ini juga sangat penting sekali ya, apalagi kalau kita nanti membuat riset ya, seperti saya ketika membuat riset tentang hukum pajak ya harus grand teorinya itu mengambil ya nilai-nilai Pancasila ya. Kita ambil nilai keadilan ya dari misalnya pasal-pasal ya, sila-sila ya, keadilan ya, sila kelima ya, bisa kita pakai ya, kemudian kita jabarkan ke dalam pasal-pasal di konstitusi ya. Nah, itu kalau hukum harus seperti itu ya, teman-teman. Berikutnya Undang-Undang Dasar. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan ya di slide-slide sebelumnya, yaitu no taxation without presentation ya. Ada di mana? Di pasal 23 ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang gitu ya. Bukan hanya pajak ya, melainkan pungutan yang bersifat memaksa ya, retribusi ya, pajak-pajak daerah ya, termasuk juga PNBP ya, termasuk juga ya cukai ya, termasuk juga bea masuk ya, termasuk juga bea keluar, harus diatur dengan undang-undang ya. Inilah PR besar ya, wilayah kerja dari teman-teman hukum ya, karena ternyata dari satu pasal yang sangat penting ini, inilah yang nanti akan menjadi sebuah bahasan ya yang sangat penting sekali
kalau nanti kita masuk ke upaya hukum pajak ya. Kalau kita masuk ke upaya hukum pajak ya, karena ternyata ya banyak gitu ya pemajakan-pemajakan yang tidak berdasarkan, yang tidak diatur dengan undang-undang gitu ya. Nah, karena kalau dia tidak diatur dengan undang-undang, maka di situ terjadi kesewenang-wenangan. Karena undang-undang secara normatif adalah bagian dari kehendak rakyat. Tanpa adanya ya amanah dari undang-undang ya, maka secara hukum ya suatu pemajakan dia adalah pemajakan yang ya bersifat cacat hukum gitu ya, bersifat cacat hukum, dan disitulah pintu masuknya sebuah argumentasi hukum dalam rangka biasanya tadi upaya hukum ya, termasuk juga tentunya dalam rangka mengawasi ya, mengontrol ya, memperbaiki tindakan-tindakan ya pemajakan ya teman-teman. Nah, ini yang sangat penting sekali yang mungkin akan sangat banyak kita bahas di pertemuan besok ya, yaitu terkait dengan tax treaty ya, perjanjian perpajakan, atau yang sekarang yang disingkat dalam bahasa Indonesia P3B ya, perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Tax treaty ini ternyata sekarang berkembang tidak hanya terkait dengan ya penghindaran pajak berganda atau double taxation, tapi justru sekarang yang lebih masif digencarkan ya, yaitu kaitannya dengan sebaliknya ya, penghindaran penyelundupan pajak ya, penghindaran tax avoidance atau tax evasion. Ya, jadi tidak hanya mengatur agar orang wajib pajak tidak 2 kali dipajaki, tapi sebaliknya mengatur bagaimana agar wajib pajak tidak bersiasat ya, sehingga tidak dipajaki di mana-mana ya, atau menggunakan cara-cara yang disebut dengan tax avoidance ya. Misalnya besok kita bahas ya di pajak internasional ya, bagaimana dia memanfaatkan ya tax treaty dalam rangka treaty shopping ya. Ada lagi istilah treaty shopping sekarang ya, belanja treaty ya. Karena dia bisa pakai itu ya, fasilitas-fasilitas kemudahan-kemudahan dalam tax treaty ya, sehingga nanti terhindar ya dari pajak. Gitu ya teman-teman. Kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya jurisprudensi. Ini yang sangat penting sekali, dan ini yang menjadi keunggulan dari orang hukum. Harusnya orang hukum tidak boleh ya lalai dari mempelajari jurisprudensi, karena ini sebenarnya kekuatan dari orang hukum ya. Ya, percuma bergelar sarjana hukum kalau tidak ya belajar, kalau tidak mendalami jurisprudensi, karena ini menjadi penting sekali. Walaupun Indonesia ya menganut sistem hukum ya civil law warisan ya Belanda dalam bentuk kodifikasi ya, peraturan perundang-undangan ya, tapi pada prakteknya ya, sebagaimana tadi saya katakan bahwa hakim juga diberikan ya kewenangan memutus berdasarkan rasa keadilan yang ada di masyarakat, tidak hanya menjadi corong undang-undang ya, maka disinilah peranan jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan ya. Kalau di bidang pajak tentunya pengadilan pajak ya, atau pengadilan yang memutus perkara pajak, tidak hanya pengadilan pajak sebenarnya, bisa juga diputus nanti di pengadilan negeri kaitannya dengan kasus-kasus pidana ya, atau di pengadilan perdata. Ada juga pengadilan perkara pajak masuk di perdata. Nanti teman-teman akan bingung tuh, kok kasus pajak masuk ke perdata. Ternyata ada ya, yaitu yang namanya gugatan atas penyanderaan ya, atau gizeling. Ternyata undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ya memberikan kewenangan ya, memberikan kompetensi absolut kepada pengadilan negeri untuk ya memutuskan kalau ada pertindakan gizeling ya, atau tindakan penyanderaan terhadap wajib pajak yang belum melunasi utang pajak, upaya hukumnya ke pengadilan negeri ya. Jadi memang ada selain di pengadilan pajak ya. Kemudian juga nanti kalau terkait dengan sengketa atas benda ataupun barang yang disita ya. Jadi kalau ada pihak ketiga ya mau, siapa nih, Pak Temi, oke silakan baru bergabung ya. Nanti kalau telat mau nonton lagi bisa saya rekam di YouTube ya. Tadi apa masalah pengadilan negeri ya. Jadi ternyata juga ada di pengadilan negeri ya. Tadi masalah gizeling. Nanti kita akan pelajari secara lebih lengkap di pelajaran tentang upaya hukum ya. Mungkin di pertemuan ke-5, ke-6 atau ke-7 ya. Tadi karena apa yang masuk ke pengadilan negeri, mungkin teman-teman bisa catat ini ya.
yaitu yang terkait dengan gugatan atas gizling, ya. Jadi pihak yang tersandera, ya, merasa tidak puas, merasa terzolimi dengan tindakan gizling, bisa mengadukan, ya, menggugat ke pengadilan negeri. Kemudian juga tadi atas apa? Atas sengketa benda yang disita, ya. Jadi kalau pihak ketiga ini legal standing-nya adalah pihak ketiga, artinya bukan, ya, orang yang namanya ada di dalam surat tagihan, ya, atau bukan penanggung pajak gitu, ya. Tapi pihak ketiga, tapi hartanya, asetnya, ya, bendanya, barangnya ikut tersita, ya, oleh petugas pajak, ya, oleh jurusita, ya. Misalnya dia menitipkan mobil di sebuah showroom, ini kasus saya, ya, kebetulan saya juga di Kementerian Keuangan, tapi bukan di pajak saya di Bea Cukai, tapi lebih kurang hampir sama hukum acaranya, ya, karena pajak dengan Bea Cukai sama-sama dalam satu kementerian. Yang kedua, dalam bidang hukum juga sebenarnya hampir sama, yaitu hukum keuangan negara atau hukum fiskal, ya, yaitu bagian dari penerimaan negara. Jadi ketika itu, ya, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, tentunya atas tagihan bea masuk, ya. Itu yang disita showroom mobil, ya. Ternyata mobil-mobil yang ada di showroom itu beberapa milik pihak ketiga, artinya milik konsumen yang memang belum diambil, ya, atau milik karyawan yang lagi parkir di situ, ya, yang tidak ada urusannya sebenarnya karyawan dengan utang perusahaan, ya. Tapi ikut tersita, ya. Kadang-kadang jurusita, ya, pokoknya apa yang ada di situ, ya, sita dulu, ya, disegel dulu, ya, segel. Nah, nanti ada gugatan, silakan majukan ke upaya hukum. Kemana upaya hukumnya? Ternyata ke pengadilan negeri, ya. Teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dan ini memang menjadi permasalahan, ya, karena kalau beracara di pengadilan negeri tentunya mengikuti hukum acara perdata, dan itu bisa lama gitu, ya. Harusnya nanti teman-teman bisa buat jurnal, bisa buat kajian untuk jenis-jenis upaya hukum seperti ini, tidak perlu ke pengadilan negeri harusnya, ya. Kenapa tidak di pengadilan pajak saja? Karena ciri khas dari pengadilan pajak ini, ya, sifatnya cepat, murah, dan sederhana, ya. Karena pengadilannya cuma satu, tidak ada lagi upaya banding dan kasasi atas putusan pengadilan pajak. Jadi lebih cepat inkrahnya. Itu keuntungannya, ya. Tapi ya di satu sisi kalau kita kalah di pengadilan pajak, ya amsyong juga, ya. Karena mau banding mau kasasi udah nggak ada lagi gitu, ya. Ya plus minus lah, ya. Kalau mau lebih cepat putusannya di pengadilan pajak, ya, tapi kalau mau puas beracara gitu, ya, bisa di pengadilan negeri. Ya, tapi khusus untuk tadi dua kasus model seperti yang tadi sebutkan itu masuk ke pengadilan negeri gitu, ya, teman-teman, ya. Itu buat lawyer yang, atau ya tidak harus lawyer, ya, teman-teman yang berurusan dengan pajak juga saya kira ya siap-siap aja, ya, gitu. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan dengan pajak, ya. Kemudian doktrin perpajakan. Nah, ini tentunya yang harus banyak kita gali. Kemarin di 2 slide kemarin sudah banyak sekali, tapi itu hanya poin-poinnya saja tentunya. Untuk menggali doktrin perpajakan, ya, teman-teman cari buku-buku, ya. Buku-buku saya ada buku enggak, ya? Ini buku lama sekali, ya, teman-teman. Bukunya Profesor Dr. Rohmat Sumitro gitu, ya. Kalau cari di Gramedia udah nggak ada saya kira, ya. Carinya di Iblam, samping Iblam itu pada toko-toko buku, ya, bekas, ya. Nah, teman-teman bisa cari lah situ toko buku di Senen itu, ya, di Jalan Keramat. Sering mampir ke kampus, ya, walaupun online. Sebelahnya juga ada, ya, warung Padang Tapau itu, ya. Itu, ya, kangen sekali ke sana. Oke. Itu, ya, doktrin perpajakan, teman-teman. Pengertian hukum pajak ini teman-teman bisa baca, artinya suatu tax law, ya, hukum tentang pajak, ya, hukum pajak, dalam bahasa Belanda belastingrecht, ya. Apa itu definisinya? Yaitu istilah hukum pajak digunakan untuk istilah juga hukum fiskal. Jadi, ya, hukum pajak, ya, terkadang diartikan juga hukum fiskal. Tapi kalau bicara hukum fiskal sebenarnya substansinya berbeda. Kenapa? Karena lebih luas, ya. Kenapa, teman-teman? Karena lebih luas, ya. Karena substansi dari hukum fiskal itu tidak hanya pajak, tapi juga di dalamnya meliputi keuangan negara. Ya, kalau kita bicara keuangan negara, tidak hanya sektor penerimaan, tapi juga ada sektor
pengeluaran, ya, yaitu belanja negara. Jadi hukum keuangan negara sebenarnya lebih luas karena di situ juga mengacu tentang mempelajari tentang belanja negara, bagaimana ya mengalokasikan, ya, bagaimana ya melakukan pengadaan barang dan jasa, itu masuk ke ranah keuangan negara sangat luas sekali, ya, bagaimana pertanggungjawaban ya terhadap ya kas negara, ya, bagaimana mengelola kas negara, termasuk juga bagaimana merencanakan ya anggaran ya APBN, ya, termasuk di dalam hukum keuangan negara, ya, siklus APBN. Jadi lebih luas, ya, lebih luas. Ya, teman-teman. Hukum pajak dalam arti luas, ya, hukum yang berkaitan dengan pajak. Dalam arti sempit tadi, ya, kalau kita maknai istilah hukumnya secara luas, ya, hukum, ya. Jadi tidak hanya perundang-undangan, tapi juga tadi berbentuk ya sumber-sumber hukum selain undang-undang, ya, doktrin-doktrin, ya, jurisprudensi, ya, teman-teman. Kemudian dalam arti sempit tadi, ya, kalau kita maknai hanya sebagai hukum tertulis, ya. Hukum pajak sebagai ilmu hukum tidak lepas dari sanksi hukum. Ya, tentunya belajar sanksi yang paling penting, ya, agar tidak terkena sanksi. Tentunya, ya, ada sanksi pidana, ada sanksi administrasi, ya. Nah, itulah dua jenis sanksi yang ada di dalam hukum pajak, sanksi pidana dan sanksi administrasi, ya. Nah, ini pengertian yang lebih detail lagi yang disampaikan oleh Profesor Rohmat Sumitro, ya, di dalam bukunya Asas dan Dasar Perpajakan. Ini bukunya, ya, teman-teman bisa cari, ya. Jadi bicara tentang hukum pajak itu sebenarnya, teman-teman, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ada 6 sub pokok bahasan yang sangat luas, ya. Luas sekali sebenarnya, tidak cukup belajar 2 SKS, ya. Ya, harusnya, ya, minimal 2 semester, ya, minimal 2 semester lah. Tapi ini, ya, memang jarang, bahkan beberapa kampus hukum tidak mengajarkan hukum pajak, ya. Ada pun hanya di IBLAM dan beberapa kampus, ya. Nah, makanya untuk belajar pajak tidak cukup hanya di Fakultas Hukum. Yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa ambil, ya, sekarang yang namanya brevet, ya. Brevet A, brevet B, brevet C, ya. Tapi lama, ya, 3 bulan, ya. Tapi kalau teman-teman ingin mendalami perpajakan, apa yang dibahas, ya, pokok bahasannya tentang subjek pajak, ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang objek pajak, ya. Apa saja objek pajak? Objek pajak penjualan, ya, yaitu, ya, pajak atas penjualan, ya, misalnya PPN, ya, untuk penyerahan, ya, ataupun impor, ya, barang. Kemudian pajak penjualan barang mewah, ya, tentunya objeknya adalah barang-barang yang terkategori mewah, ya. Dari mana kategori mewahnya? Ya, harus dilihat di undang-undangnya, ya, harus dilihat di peraturan perundang-undangannya. Kemudian penghasilan, ya, objek atas pajak penghasilan, ya. Impor barang itu objek atas biaya masuk, ya. Kenapa banyak sekali, Pak, pajak-pajak? Ya, itu tadi, ya, masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri, ya. Sehingga yang dikeluhkan oleh Bu Siti kemarin, ya, Pak, saya kok sudah punya penghasilan, bayar PPh, dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi penghasilan, nanti saya belanjakan, dipotong lagi, ya, PPN oleh penjual, ya, nanti saya jual, saya juga harus bayar PPN lagi, ya, barang misalnya beli motor atau beli mobil, ya. Ya, nanti hasil dari penjualan saya dipajaki lagi. Wah, ini kepajak nggak berhenti-berhentinya, Pak. Yang harus kita pahami memang ada berbagai jenis pajak, nanti kita akan pelajari di pelajaran berikutnya, dan itu berbeda. Kenapa? Karena berbeda karakteristiknya, ya. Walaupun sama-sama namanya pajak, tapi nanti objek, subjek, ya, maupun peruntukannya, ya, atau destinasinya itu berbeda-beda, ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan adanya double taxation, ya, karena saking semangatnya para negara ataupun pemerintah, ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengejar penerimaan, ya, terkadang memang ada jenis-jenis pajak yang itu sebenarnya double, gitu, ya, double, hanya namanya saja berbeda, ya. Ya, gitu, ya, teman-teman. Kita bisa merasakannya dan kita bisa mengawasi, tentunya, ya. Kita bisa mengawasi dalam bentuk, ya, kita usulkan agar peraturan tersebut dicabut, ya, agar kita tidak dipajaki secara
berlebihan ya atau double taxation dalam pengertian yang luas tadi ya teman-teman. Tapi secara normatif ya harusnya pajak itu tidak dikenakan secara berlebihan dalam bentuk double taxation itu tadi. Kemudian kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah ini yang harus diatur ya, artinya kewajiban-kewajiban ya yang disebut dengan ya self assessment ya atau 5M lah, minimal 5 ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5 ya, 6, 7 ya, tapi minimal 5 lah kalau menurut saya ya. Yaitu kewajiban untuk mendaftar ya, M yang pertama ya, M mendaftar dalam bentuk apa? NPWP ya. Atau PKP untuk pengusaha kena pajak ya, mendaftarkan, melaporkan ya kegiatan usahanya ya ke kantor pajak. Untuk NPWP apabila sudah memiliki penghasilan melebihi dari penghasilan tidak kena pajak gitu ya teman-teman ya. Sekarang NPWP akan digantikan dengan NIK ya. Terus tidak perlu lagi dong bikin NPWP. Nanti kita lihat untuk itu implementasinya seperti apa. Saya juga belum bisa memberikan penjelasan ya dalam waktu dekat ya. Saya kira kita sudah tahu nanti seperti apa implementasi dari Undang-Undang HPP yang akan menghapuskan NPWP menggantinya dengan NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian M yang kedua apa? Kewajiban untuk tentunya membayar ya, membayar pajak. Itu dilakukan secara self assessment ya untuk sebagian besar jenis pajak ya. Ada beberapa jenis pajak memang tidak bersifat self assessment, artinya bersifat official assessment di mana sudah ada penetapan ya ataupun tagihan dari pemerintah ya, misalnya pajak PBB ya. Itu bersifat official assessment ya. Tapi untuk jenis pajak penghasilan ya, untuk jenis pajak PPN ya, termasuk juga bea masuk ya, itu bersifat self assessment. Artinya si wajib pajak sendiri yang menghitung tadi ya, mendaftarkan, membayar ya, menghitung ya, sebelum membayar tentunya menghitung dulu ya. Jadi mendaftar, menghitung ya, menghitung secara sendiri ya. Kemudian memperhitungkan, ada menghitung, ada memperhitungkan. Bedanya apa? Kalau memperhitungkan itu istilahnya adalah mengkreditkan gitu ya. Jadi nanti di akhir periode ya kredit pajak yang sudah dipotong ya oleh pemungut pajak, misalnya PPh pasal 21 kalau kita menerima penghasilan ya dari pemberi kerja ya atau dari jasa, PPh pasal 23 ya, PPh pasal 22 kalau kita terkait dengan impor ya, PPh pasal 24 kalau kita memiliki potongan pajak kredit pajak di luar negeri, PPh pasal 25 kalau kita punya angsuran pajak yang dibayar setiap bulan ya, PPh pasal udah ya itu aja ya. Kalau 26 apa? 26 itu sebaliknya ya. PPh pasal 26 itu pemungutan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri. Nanti kita akan pelajari PPh pasal 26 di pelajaran tentang pajak internasional. Ya pelan-pelan ya. Ini memang saya cepat sekali, makanya nanti teman-teman izin bertanya, Pak. Oh, siap. Wah, ini ahlinya iya, ahli Pak. ini. Enggak, kita masih belajar, Pak. Iya, izin Pak terkait dengan tadi official assessment, terkait bahwa yang pertanyaan gini, terkadang kan memang pemeriksa pajak atau DJP ya melakukan perhitungan, tadi Bapak bilang menghitung juga ya Pak ya. Yang saya lihat nih di undang-undang pajaknya tidak menjelaskan atau memberikan sanksi bagi DJP atau person atau pemeriksa pajak yang melakukan perhitungan ketika dia salah hitung. Karena gini, prakteknya adalah ketika dia masuk pemeriksaan pajak, apakah itu dalam proses restitusi, apakah penghapusan NPWP, dia akan menghitung tuh Pak, menghitung apa yang dia lihat ya Pak ya. Dan biasanya itu karena ada deadline, target pekerjaan, ya sudah istilahnya kasih tes ombak gitu ya Pak ya. Tes ombak, jadi ya syukur kalau WP-nya nggak punya data nih, nggak punya dokumen perpajakannya, nggak punya laporan terkait dengan rekonsiliasi pajak, terus dia tidak punya kertas kerja terkait dengan ekualisasi pajak gitu ya. Tes ombak nih Pak, jebret, kurang bayar.
Nah, saya tidak melihat di dalam undang-undang perpajakan itu adanya sanksi terhadap pemeriksa pajak atau petugas pajak yang melakukan salah hitung gitu Pak, terkait dengan apakah itu dia nanti ada parameter terkait material yang salah hitungnya seperti apa. Karena jujur ini menjadikan pemeriksa pajak sewenang-wenang ya dalam tanda kutip melakukan pemeriksaan. Nah, ketika di counter, ketika memang wajib pajak ini punya data semua itu jauh lebih kecil daripada perhitungan yang disampaikan gitu loh Pak. Nah, ini di dalam hukum pajaknya dan undang pajaknya seperti apa Pak? Apakah memang undang-undang ini tidak mengatur terkait dengan sanksi yang diberikan kepada petugas atau negara itu sendiri terkait dengan salah hitung yang mungkin katakan cukup material ya. Karena tadi pertama ketika self assessment terus dilakukan dengan official itu pasti ada perbedaan lah ya sudut pandang, apalagi hukum pajak ini celahnya banyak ya Pak ya. Celahnya cukup banyak gitu ya. Artinya nggak dibilang hitam adalah hitam, putih adalah putih. Persepsinya cukup bisa diargue gitu ya. Tapi ketika memang pemeriksa pajak itu semenang-menang dengan tes ombak aja, mereka cuma ngecek terkait dengan RK saja, wah ini penghasilan, wah ini bla bla, tidak punya dokumen wajib pajak sudah. Ternyata ketika di counter bla bla bla. Nah, pertanyaannya itu Pak, apakah memang tidak diperlukan sanksi terhadap pemeriksa pajak atau petugas pajak dalam hal ini? Itu sih Pak diskusinya. Siap. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Rianto Peter ya. Ya, mantap lah kalau Pak Rianto ini. Karena sudah praktisi ya. Jadi gini Pak Rianto, sebenarnya ada ya Pak Rianto, ya, tapi memang mungkin pada prakteknya gitu ya, perlu kita kawal ya. Kalau di KUP itu ada di pasal 36A ya, teman-teman bisa baca ya, misalnya pasal 36A ayat 1 ya. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu pasal 36A ayat 1 ya. Pasal 36A ayat 2 ya, pegawai pajak yang ya, dalam melaksanakan tugasnya ya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rianto, misalnya cek ombak. Cek ombak itu dalam pengertian hukum kan berbuat sewenang-wenang gitu ya, tidak ada data, tidak ada dasar yang valid ya, hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja ya. Kemudian dia menakut-nakuti ya, kemudian dia menetapkan ya, membuat tagihan-tagihan yang sewenang-wenang. Nah, bisa masuk ke pasal 36A ayat 2 yaitu dengan diadukan ke unit internal Departemen Keuangan ya, Kementerian Keuangan sekarang ya. Nah, kemudian melakukan yang berwenang ya untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi apabila terbukti melakukan hal-hal. Tapi memang ya tentunya kita juga harus bisa membuktikan ya, karena kalau nanti kita juga sekedar untuk cek ombak juga gitu, bisa berbalik ke kita ya Pak. Tapi dasar hukumnya sebenarnya ada ya Pak, untuk tidak harus di KUP, teman-teman juga bisa lihat di KUHP ya. Nanti di hukum pidana teman-teman bisa lihat misalnya terkait dengan ya kejahatan dalam jabatan ya, kejahatan dalam jabatan di buku 1 tentunya ya, buku 1 KUHP yang pasal yang sangat ditakuti oleh para aparat ya. Seperti saya juga, para aparat negara sangat takut dengan pasal ini, pasal Jisamsu nih ya, 432 ya. 432 ya. Tapi ya tentunya lagi-lagi kadang-kadang ya itu ya, ada faktor-faktor sosiologis, kita sungkan ya, kita juga takut nanti kita lapor, kita yang malah ditekan gitu ya, ya besok-besok bisnis kita dengan pajak lebih susah lagi gitu ya. Makanya ya ini PR besar lah tentunya dalam sebuah penegakan hukum ya teman-teman ya, Pak Rianto ya. Izin Pak, terkait dengan hal itu Pak, apakah hasil peradilan perpajakan itu bisa menjadi underlying ketika kita memang ternyata menang dan memang bisa pembuktian sangat bisa bahwa Pak. Itu adalah salah dalam perhitungan itu, tapi jarang dilakukan ya Pak ya. Ada, tapi karena ya kalau memang udah menang aja bersyukur Pak ya, Pak. Nggak mau buat masalah ya. Nah itu kan kadang-kadang kalau nggak enak kan kita hubungan dengan pajak tuh terus menerus gitu. Tapi banyak kasus Bapak bisa browsing lah ya, bahkan Dirjen Pajak aja
ya dituntut ya ganti rugi ya sebesar 600 miliar, saya pernah Bapak cari ya, dan sudah diputuskan oleh hakim menang, tapi memang hakimnya kemudian yang dimutasi. Ya karena memang ada kekeliruan juga dalam hakim ya. Nah, tapi intinya sih secara petugas itu apa, Pak? Ya Pak. Sanksi terhadap petugas kalau itu kan dituntut secara ini ya apa nilai uang ya. Artinya kalau dari sisi yang dari segi sanksi ada, bisa tadi sesuai dengan pasal 36A Undang-Undang KUP ya, diadukan ke unit internal. Nanti dia di unit internal Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal ya, terhadap pegawai yang bersangkutan tentunya ya dikenakan sanksi administrasi ya, sanksi administrasi di bidang kepegawaian mulai dari ya penurunan pangkat gitu ya. Ranahnya internal ya Pak ya? Masuknya ke internal kalau administrasi, tapi bisa juga ke pidana Pak. Ke pidana dalam hal ini melalui kepolisian ya, nanti kepolisian dilanjutkan ke kejaksaan yang disebut dengan kejahatan jabatan tadi yang berbuat sewenang-wenang ya, kita bisa masukkan pasal 432 tadi ya, 432 kalau tidak salah ya, pasal Jisamsu KUHP ya, artinya perbuatan kesewenang-wenangan dalam jabatan. Itu Pak Yanto ya. Tapi ngukur kekuatan juga lah ya Pak ya. Ukur kekuatan juga ya, jangan sampai ya kita lapor habis itu ya kitanya yang ya babak belur. Ya itu Pak. Lawyer tahulah itu ya, mengukur itu ya. Baik teman-teman, itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang hukum ini. Pertanyaan Pak Peter tadi saya nambahin sedikit ya Pak. Pak siapa ini? Kok nggak muncul? Pak Edward Tony Sitorus. Mantap ini. Ini orang pajak yang aslinya Pak. Mungkin. Orang pajak yang asli nih. Wah, kalau orang pajak yang asli kita belajar harus ini. Belajar sama-sama nih Pak. Sama-sama. Jadi kalau menurut saya sebelum menggunakan pasal 36 itu kan riskan. Dasarnya itu kan belum jelas kalau kita, itu kan menurut versi kita. Menurut versi BP, kalau kita menggunakan pasal 36 tadi yang seperti Bapak sebutkan. Betul. Kalau saya lebih cenderung kita gugat itu kan ada pasal. Upaya hukum ya Pak ya. Ya, upaya hukum di pengadilan pajak itu kita gugat, dia tidak melalui prosedur yang benar. Betul. Nah, nanti kalau dia tidak melalui prosedur yang benar itu, kan itu bisa dibatalkan SKP-nya. Betul. Nah, waktu dibatalkan itulah dasar itu alasan kita di pengadilan kita sebutin bahwa dia tidak menggunakan prosedur, yaitu seperti yang dibilang Pak Peter tadi, bla 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 tadi. Itulah dasar putusannya nanti. Dasar dari situ kita sampaikan surat ke Menteri Keuangan atau ke DJP. Mantap. Atau ke bagian internal mereka. Dari situlah mereka bisa putusin bahwa mereka sengaja menggunakan apa tadi itu jabatannya. Kesenang-senangan. Terus kedua, ya seingat saya jabatannya kayaknya tidak bisa dipidana deh Pak, aturan mereka karena betul. Ada aturan tersendiri gitu loh. Ya, jadi mereka tidak bisa dengan itunya karena mereka selalu ini kan alasan mereka pasti bisa mengatakan begini, WP tidak kooperatif, tidak memberikan apa kita minta waktu sekian tidak diberikan bla 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 begitu. Tapi intinya dalam hal seperti kasus yang Pak Peter bicarakan tadi itu sebenarnya ada mekanismenya gugatan atau banding. Nah, kalau saya lebih cenderung tadi gugatan karena dia SKP-nya yang kita gugat batal demi hukum tidak melalui prosedural yang benar. Gitu loh. Itu ada. Pasalnya kalau nggak salah pasal berapa itu lupa saya 23 atau gugatan di 23 pasal 23 Undang-Undang. Ya, pasal 23 kan kalau salah. Itu kan ada ketentuan yang apa yang bisa digugat di situ. Dasarnya apa? Itu loh. Kalau itu menurut pendapat saya. Cocok itu, Pak. Terus menyangkut tadi satu lagi Pak, masalah yang pidana. Masalah pengadilan negeri. Yang bisa dimasukin pengadilan negeri satu lagi itu adalah bukti permulaan. Karena bukti permulaan itu mengarahnya kan ke tindak pidana. Betul. Nah, itu sudah terjadi sekarang ini adalah di pidana pengadilan umum, yaitu pra peradilan. Nah, masuk semua di pengadilan umum dan kebanyakan sekarang DJP itu kalah, Pak. Karena mereka prosedurnya ya seperti Pak Peter tadi, keburu nafsu segala macam, akhirnya mereka tadi ya. Ada yang tidak melalui mekanisme gitu. Nah, sehingga yang harusnya DJP mendapat uang untuk negara itu besar, bahkan puluhan miliar, ratusan miliar, dengan peradilan dibatalkan, berarti mereka tidak bisa memeriksa lagi, batal demi hukum. Bukti-buktinya tidak bisa dipakai lagi. Nah, itulah kesalahan mereka sekarang seperti itu di pengadilan umum. Mantap. Peradilannya begitu.
Jadi itu yang kejadian seperti. Jadi yang saya cuma menambahin Pak Peter tadi, ada mekanismenya seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Siap, mantap. Ya. Ini udah ahli-ahli semua sedikit, nih. Pak, izin. Sedikit. Ya, artinya gini. Udah Pak, enak itu ini. memang setuju tuh Pak. Setuju dengan Pak ini. Cuman yang saya tanyakan kepada dosen bahwa perlu diatur terkait dengan, kalau tadi kan memang secara internal ya tidak bisa dipidana. Mungkin bisa diatur terkait dengan pidana terkait bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi petugas ketika salah hitung, karena memang merugikan kalau bicaranya adalah memang bisa membatalkan pemeriksaan terus hasil SKPKB-nya. Tapi itu kan tetap saja tidak, bagi pemeriksa pajak tidak menimbulkan efek jera cara menghitung yang tidak benar itu gitu ya. Nah, itu mungkinkah Pak dosen bahwa diatur terkait di hukum pajak itu terkait sanksi pidana yang melekat pada pribadi pemeriksa pajak tersebut? Itu sih, Pak. Ya. Saya kira itu Pak Rianto ya untuk pertanyaannya. Memang ada tadi pendapat dengan Pak Edward ya. Pertama tentunya kita kedepankan dulu upaya hukum ya. Sedangkan tadi sanksi pidana kepada petugas itu sebenarnya sudah tersedia ya, baik di KUHP ya, termasuk juga di KUP. Di KUP ini hanya penegasan saja sebenarnya, karena di sini tidak di sini menyebutkan yaitu sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Sanksi peraturan perundang-undangan di mana tentunya di KUHP ya, atau di Undang-Undang Tipikor kalau itu kaitannya nanti dengan penerimaan juga ya, atau suap ya, atau gratifikasi ya, atau ada penerimaan ya, menerima pemberian. Kemudian sanksi yang berikutnya tentunya sanksi administrasi gitu ya, di Undang-Undang KUP ya, ini sudah diatur ya, tinggal memang nanti pilihan-pilihannya mana yang bisa ditempuh oleh wajib pajak. Tentunya kita lihat kasus per kasus ya Pak Rianto. Kemudian juga memang di sini di pasal 36A ayat 5 juga ya, pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikat baik ya, dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya ya, ini yang akan menjadi ya dasar pembuktian ya, apakah benar ya sebelum dibebaskan ya, sebelum dilepaskan dari tuntutan pidana maupun tuntutan perdata, tentunya unsur itikat baik dan ya kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan ini yang akan diuji ya, dan betul, dan disitulah ya peranan kita juga sebagai pelapor misalnya ya, harus juga bisa membuktikan itu ya, karena kalau kita ternyata juga tidak membuktikan ya, seperti yang disampaikan Pak Edward tadi ya, lebih baik memang kita tempuh dulu upaya hukum, karena di dalam upaya hukum misalnya SKP yang terbit tadi tidak sesuai ya, atau di dalamnya cacat prosedural, kita bisa juga masuk ke gugatan ya di pasal 23 misalnya SKP tidak didahului ya oleh pemeriksaan ya, atau tidak didahului oleh pembahasan, atau surat pembahasan tidak disampaikan, dia bisa menjadi cacat hukum, bisa dibatalkan, masuk ke pasal 36 ya. Diawali dulu di pasal 36 ya, upaya hukum pembatalan atau pengurangan sanksi ya. Nanti apabila masih juga ditolak oleh DJP, teman-teman bisa masuk ke ya gugatan ke pengadilan pajak, bisa masuk ke situ ya. Dan saya bisa kasih contoh banyak sekali putusannya, teman-teman bisa googling juga ya di Direktori Putusan Mahkamah Agung, banyak yang menang ya. Banyak yang menang lewat jalur gugatan ya. Jadi tidak harus keberatan ya, tidak harus keberatan, karena keberatan kan konsekuensinya kalau kalah nanti kena denda lagi 50% di Undang-Undang KUP ya. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja sudah didiskon jadi 30% gitu ya Pak Rianto ya. 50 ya Pak, bukan 70 ya sekarang. Kalau di keberatan 50 dulu Pak di Undang-Undang KUP. Kemarin 100 itu. Turun jadi 30. Kalau untuk dibanding nanti kalau di Undang-Undang KUP 100, 30 keberatan Pak. Ya, 30 keberatan, tapi untuk banding 70 ya. 70 ya. Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dan Undang-Undang HPP HPP. Dulu lah ya Pak ya. Pokoknya intinya store dulu lah ya. Store dulu aja aman ya, kalau ada duit ya. Kalau nggak ada duit apa yang mau di store Pak? Mau nggak mau ya sudahlah, bismillah, kita mudah-mudahan menang di pengadilan ya, atau masuk ke gugatan ya. Tapi udah jalan surat paksanya ya,
Udah jalan surat paksa, udah jalan surat lelang, ya itulah pokoknya ya. Teman-teman mulai sekarang pelajari ya, teman-teman yang belum belajar hukum pajak ya, kalau Pak Peter dan Pak Edward ini ya, tinggal ini aja nih ya. Tinggal gas aja. Baik, saya kira itu ya untuk hukum pajak. Ini banyak sekali tentunya. Tadi cara penagihan juga akan kita bahas tentang surat paksa, itu cara penagihan ya, tentang penyitaan ya, tentang gizeling ya, tentang lelang. Timbul dan hapusnya utang pajak ini ada 2 ajaran, yaitu ajaran material dan ajaran formal. Ajaran material mengatakan apabila sudah tercapai atau sudah muncul keadaan atau tatbestan, maka disitulah timbul utang pajak. Tidak perlu menunggu tagihan dari ya office ya, dari fiskus ya. Itu yang mendasari munculnya sistem self assessment yang dimulai tahun 1983 dengan reformasi perpajakan menggunakan sistem self assessment. Makanya di balik kemudahan self assessment di situ ada ekor beracun dalam bentuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang kalau kita lalai karena tidak belajar hukum pajak, tahu-tahu datang surat cinta dari kantor pajak yang membuat hati berdebar-debar, tidak bisa tidur. Dan Pak Peter inilah yang maju dan Pak Edward yang dapat pulungnya. Itu ya teman-teman ya. Cara penagihan sudah tadi ya. Cara banding ya. Nah, ternyata upaya hukumnya juga agak jelimet di hukum pajak ini karena yang namanya gugatan terbatas pada objek-objek tertentu ya. Yang namanya keberatan juga terbatas pada objek-objek tertentu ya. Dan juga ditentukan selain dari jenis surat ketetapannya juga ditentukan oleh alasan mengajukan upaya hukumnya. Jangan sampai ya salah mengajukan alasan, salah juga menentukan objek yang dilakukan upaya hukum, mengakibatkan upaya hukum tersebut menjadi batal sia-sia ya. Saya sering gitu ya di pengadilan pajak, ini keren sekali kuasa hukumnya, namanya udah berkibar ya, sudah sering muncul di layar kaca, tahu-tahu ya dibatalkan, ditolak dinyatakan NO ya, need on verklag ya, TDD tidak dapat diterima gara-gara bandingnya lewat waktu ya. Hal sepele ya. Kemudian dia baca pasal undang-undang pengadilan pajak aja, dibaca pasal 36 ya, undang-undang pengadilan pajak, bahwa banding dilaksanakan disampaikan ke pengadilan pajak dalam jangka waktu 90 hari ya. Ternyata dia banding atas putusan bea cukai. Dia lupa baca undang-undang kepabeanan. Oh, ternyata di kepabeanan 60 hari. Oh, saya mengajukan di hari ke-70 ya. Aduh, saya nggak baca Pak Hakim. Loh, kamu kan kuasa hukum ya, nggak ada alasan. Ya udah keren ya, tahu-tahu malu di pengadilan ya, kurang baca pasal. Ya teman-teman. Juga ada juga ya, karena lawyer biasanya gugat apa-apa gugat, dikit-dikit gugat, dikit-dikit gugat. Masuk pengadilan pajak, saya gugat Pak. Apa yang digugat? SKP, langsung diketok TDD ya. Ternyata gugat itu nggak bisa langsung SKP ya, harus lewat dulu ya, namanya tadi pembatalan atau penghapusan ya denda di pasal 36 ya, baru diputuskan di DJP tolak, baru kita bisa gugat. Enggak ujuk-ujuk gugat ya, gugat biasanya kan gitu kalau lawyer ya, enggak dibaca dulu hukum pajak, yang jarang dipelajarin ya hukum pajak ini. Hanya serahkan ke yang ahli-ahlinya aja lah, Pak Rianto, Pak Edward. Apa ini? Ini apa? Oh, ini tentang KUP ya. KUP itu apa? Kaderweight. Ya, payung terhadap undang-undang pajak yang bersifat sektoral ya. Jadi KUP ini mengatur ketentuan umum tentang perpajakan, apa-apa yang diatur di dalam apa-apa yang tidak diatur di dalam hukum sektoral, misalnya di dalam undang-undang PPN, di dalam undang-undang PPH ya, mengacu kepada KUP. Kecuali sudah diatur di sana ya, maka dia menjadi lex spesialis atas undang-undang KUP yang bersifat lex generalis ya, teman-teman ya. Nah, ini definisi pajak. Hukum pajak dari definisi maka pajak berkaitan. Jadi hukum pajak adalah sekumpulan peraturan pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan pemungut pajak ya, dan rakyat sebagai pembayar pajak. Saya kira ini bisa dipahami ya. Dasar hukumnya Pancasila, Undang-Undang 45 tadi ya, pasal 23, ini penting sekali. Tadi sudah ada amandemen ya yang ketiga kali di tahun 2021 ya, di mana pasal 23 ayat 2 yang sebelumnya mengatur tentang pajak ya dihapus ya, dan masuk
pasal baru, yaitu pasal 23A, ya, dengan redaksional yang berbeda, ya. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang dirubah menjadi pajak dan pengeluaran yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemarin sudah saya sampaikan, maknanya tentunya adalah tidak lain adalah untuk lebih menjamin asas legalitas agar tidak ada lagi kesenang-wenangan di dalam pemungutan pajak. Ya, teman-teman, ya. Ini slogan-slogan, doktrin-doktrin, ya, no taxation without presentation di Amerika sebenarnya ini, ya, tahun 75 sampai tahun 1775, 1783 yang memicu adanya revolusi. Ya, jadi pajak ini, ya, kalau kita lihat sejarahnya, ya, kalau salah-salah diterapkan, ya, ada revolusi nanti, ya. Nah, makanya hati-hati, ya, jangan sampai memajaki secara berlebihan, ya. Banyak peradaban revolusi di dunia dicetuskan oleh pajak. Bahkan kalau kita baca punya Charles Adam tuh, ya, yang judulnya Fight apa saya lupa, ya, tentang sejarah pajak lah, teman-teman bisa cari, ya. Jadi sumber-sumber keruntuhan dari peradaban-peradaban, ya, dinasti-dinasti, ya, kerajaan-kerajaan kaisar-kaisar zaman dulu salah satunya karena adanya, ya, revolusi, gejolak sosial di masyarakat karena pemajakan yang bersifat tirani dan bersifat eksesif, ya. Teman-teman bisa juga cari filmnya, ada tuh Lady Godiva, ya. Lady Godiva itu seorang putri di kerajaan Inggris, ya, di abad pertengahan. Dia naik kuda keliling kota tanpa menggunakan atasan, gitu, ya, sehingga tujuannya untuk apa? Untuk protes terhadap pemajakan dari sang raja yang sangat berlebihan, ya. Itu bagian dari upaya hukum zaman dulu, ya. Nah, kalau sekarang kita lakukan upaya hukum seperti itu, ya, wah, ini pajaknya malah tambah tinggi nanti, ya. Jadi upaya hukumnya keberatan banding saja, tidak perlu naik kuda tanpa atasan keliling kota, itu, ya, teman-teman, ya. Ini perkembangan pajak sebenarnya kemarin udah kayaknya ini, ya. Teman-teman bisa baca lah ini, ya. Dari zaman Upeti, teman juga bisa googling juga lah di Deni Darussalam Deni Darussalam Tax Center, oh, itu luar biasa, ya. Itu kita ucapkan terima kasih. Orang pajak hebat tuh, Pak. TC, ya, iya. Terima kasih sekali kepada beliau itu yang tiasa mengedukasi. Saya juga banyak belajar dari situ, ya. Ada di situ, ya. Segala macam lah. Teman-teman pantengin itu, ya, berlangganan, termasuk juga direktori putusan, direktori peraturan, lengkap sekali, ya, enak sekali sekarang. Moga pahala lah buat Pak Deni Darussalam itu. Tapi teman bisa belajar, ya, sejarahnya dari zaman koloni, ya. Fungsinya tentunya dalam rangka menjalankan fungsi hukum, ya. Pajak ini mensejahterakan, ya, dan menertibkan untuk juga pertahanan keamanan, ya, karena dengan uang pajak itu tentunya dalam rangka juga membiayai pertahanan, ya, membiayai alat-alat utama sistem pertahanan, alutsista, ya. Kemudian juga untuk menegakkan keadilan, ya. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada uang, ya, dari mana, ya, menjamin keadilan, menjamin keamanan, menjamin ketertiban dan sebagainya. Dan itu memang sumber utamanya dari pajak untuk negara. Kemarin sudah mungkin, ya, porsinya mencapai 80%, ya, sisanya baru kita melakukan pembiayaan luar negeri, ya, atau yang teman-teman katakan sebagai utang itu, ya, yang terakumulasi di angka 6.000 triliun, ya. Tapi kita sih lihatnya gede banget, ya. Tapi kalau berdasarkan kajian Kementerian Keuangan itu masih di batas aman, ya, dari GDP kita masih tidak lewat dari angka berapa kalau tidak salah, ya, 50 apa 30%, ya. Ternyata sudah di-compare dengan Amerika, waktu Amerika utangnya lebih gede lagi, ya. Bisa sampai 10 kali lipat dari utang kita, ya, atau berapa puluh kali lipat, ya. Nah, itu serahkan saja, ya, kepada ahli-ahli ekonomi, ya. Tapi tentunya kita orang hukum tetap mengawal, ya, dalam rangka pembangunan hukum. Itu, ya, teman-teman, ya. Kemudian fungsi hukum pajak tentunya untuk menjalankan fungsi negara, ya, untuk membiayai negara, ya. Jadi itu bahasan-bahasan yang sangat doktrinal, filosofis, saya kira, ya, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai tiga, ya, grand theory di dalam fungsi hukum, termasuk juga hukum pajak. Jadi ini yang selalu kita pakai kalau di dalam penelitian. Saya di disertasi juga pakai teori keadilan, ini nggak pernah hilang biasanya, ya. Grand theory pasti teori keadilan, ya.
macam-macam nanti kita ambil keadilannya ya Radbruch ya, keadilannya Aristoteles ya, keadilannya John Rawls ya. Ya kita kaitkan nanti dengan penelitian kita ya. Kemanfaatan ini biasanya dijadikan sebagai ya middle theory kalau kita bikin tesis ya atau bikin disertasi ya, bisa pakai teori-teori macam-macam ya di dalam teori kemanfaatan ini, misalnya teori efektivitas ya dari Friedman ya, bisa pakai teori hukum pembangunan ya dari Mukhtar Kusumaatmadja ya, bisa pakai macam-macam lah, ada kembangan-kembangannya variasinya. Dan terakhir adalah kepastian hukum, ini yang biasanya menjadi applied teori dari suatu penelitian ya. Jadi itu teman-teman, mulai sekarang siap-siap bikin jurnal, walaupun masih semester 4, kalau udah ada jurnal udah lega lah gitu ya. Cari yang Sinta ya, Sinta 2, Sinta 2 berat mungkin ya, Sinta 3 atau Sinta 4, itu nilainya nanti bisa dapat nilai A. Itu tinggal nunggu ijazah aja nanti. Ya teman-teman ya. Tujuan hukum pajak ya, saya kira ini tadi sudah bisa kita baca, keadilan, kemanfaatan, kepastian ya dalam sengketa pajak ya. Terdapat lembaga peradilan, yaitu ya peradilan pajak ya. Nanti kita akan bahas juga sengketa pajak internasional juga ternyata mengadopsi yang disebut dengan ya mutual agreement procedure ya, merupakan bentuk dari alternatif dispute kalau kaitannya dengan sengketa antar negara, di mana dalam pemanfaatan tax treaty menimbulkan ya perbedaan penafsiran, misalnya kaitannya dengan status ya, perpajakan ya, tax resident. Bisa juga nanti kaitannya dengan ya biaya-biaya transfer yang dikoreksi karena ya kaitannya dengan pemanfaatan tax treaty ya. Itu bisa nanti mengajukan mutual agreement prosedur, sudah diatur di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, bisa menyelesaikannya secara lintas negara MAP ya, untuk nanti di-combine dengan sengketa di dalam peradilan domestik ya atau pengadilan pajak ya. Jadi dua-duanya bisa jalan ya. Jadi tidak menggantikan. Jadi yang mau pakai MAP lah jalan, pengadilan pajak ya, keberatan banding juga tetap jalan. Nanti finalnya di mana? Ya finalnya tetap di MAP ya. Kita lihat di pasal 27C Undang-Undang KUP yang sudah dirubah terakhir dengan Undang-Undang HPP. Ya teman-teman ya. Nah ini penting sekali, kedudukan hukum pajak ini menjadi penting ya. Pertama di dalam kita melihat ya bidang hukum pajak ini kaitannya nanti dengan pilihan hukum ya, pilihan hukum, choice of law. Kalau ada ya sengketa hukum atau law fighting pertempuran hukum ya, pertempuran hukum. Adanya konflik hukum antara dua jenis hukum ya. Yaitu misalnya hukum pajak sering sekali berkonflik ya, atau berbenturan atau tidak sinkron, tidak harmonis misalnya dengan hukum pidana, atau tidak sinkron ya, atau memiliki pengaturan yang bertentangan, pengaturan yang saling menegasi juga dengan hukum administrasi negara. Maka kita lihat Profesor Rohmat Sumitro mengatakan bahwa hukum pajak ini masuk ke dalam hukum administrasi negara ya. Nah, ini mengakibatkan apa kalau kita lihat di Mahkamah Agung ya, peradilan sengketa pajak, kasus-kasus pajak ternyata masuk di kamar ya, di kamar administrasi negara atau kamar tata usaha negara TUN ya. Ini dasar hukumnya, ini dasar teoritisnya ini ya. Nah, tapi ternyata teori yang berbeda disampaikan oleh Profesor Adriani ya dari Belanda ya, Universitas Amsterdam ya. Ini saya kira tunan Indonesia juga ya, namanya Adriani ya. Mungkin bapaknya apa ibunya dari Jawa ya, tapi wajahnya sih bule ya. Nah ini mengatakan bahwa hukum pajak terpisah dengan hukum administrasi negara, makanya efeknya ya, dampaknya kita lihat pengadilan pajak itu walaupun nanti di Mahkamah Agung berinduk di kamar TUN, tapi kalau di level peradilannya dia tidak menginduk ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan administrasi negara ya, dia berdiri sendiri ya, tidak menginduk kepada TUN. Ada pengadilan pajak tersendiri yang terpisah organisasinya ya, bahkan pengadilan pajak justru organisasinya berada di Kementerian Keuangan. Itu mengindikasikan memang sifat dari hukum pajak itu ya
berdampingan ataupun terpisah dari hukum administrasi negara, tapi masih dalam satu ya rumah besar hukum publik tentunya ya. Tidak mungkin masuk ke rumah hukum privat atau hukum perdata gitu ya teman-teman. Tapi dengan perkembangan terkini ya, terutama dalam hukum terkait dengan sengketa pajak lintas negara seperti tadi sistem MAP ya, mutual agreement prosedur, sebenarnya bahasan-bahasan dari hukum pajak juga bisa menggunakan prinsip-prinsip dari hukum privat ya. Seperti dalam penyelesaian sengketa sekarang menggunakan juga yang namanya alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk kesepakatan ya kan, atau mutual agreement prosedur. Itu kan kesepakatan ya, kesepakatan antara dua negara, kesepakatan juga dengan wajib pajak ya, kesepakatan juga dengan lawan transaksi di luar negeri dalam bentuk mutual agreement prosedur. Jadi mengadopsi juga bentuk penyelesaian sengketa selain dari penyelesaian sengketa yang bersifat official penetapan dari pengadilan atau bersifat yudisial ya. Ya teman-teman ya. Apa hubungannya dengan hukum perdata? Hubungannya adalah ya, hukum pajak dengan hukum perdata hubungannya di mana hukum perdata ini sebagai dasar kemungkinan pemungutan. Ya, dasar kemungkinan pemungutan. Maksudnya apa? Maksudnya ya, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan hukum yang menjadi dasar pemajakan itu bergerak di dalam lingkup perdata. Misalnya jual beli, ya, sewa menyewa, ya, itu peristiwa-peristiwa perdata, ya. Nah, kemudian hubungannya dengan pidana apa? Hubungannya bahwa hukum pajak juga mengandung di dalamnya, ya, ketentuan-ketentuan pasal-pasal pidana, yaitu sanksi atas kealpaan, ya, pasal 38, dan sanksi atas kesengajaan di pasal 39 Undang-Undang KUP adalah sanksi hukum pidana. Artinya memang hukum pidana yang ada di pajak itu bersifat lex spesialis, artinya harus didahulukan ya, mengesampingkan hukum pidana yang bersifat lex generalis yang ada di KUHP. Ya, teman-teman ya. Jadi ini kalau dibandingkan dengan hukum perdata ya, termasuk juga hukum pidana KUHP dan KUHPER, maka hukum pajak ini bersifat lex spesialis. Lex spesialis derogat lex generale ya. Itu ya teman-teman ya. Misalnya contohnya pasal tentang rahasia jabatan ya. Tadi ya. Itu kalau melanggar rahasia jabatan artinya membocorkan ya data wajib pajak, membocorkan data rahasia di dalam internal perpajakan. Itu sebenarnya ada di KUHP pasal 322 ya, tapi di pasal 41 KUP juga ada ya. Maka mana yang dipakai? Yang dipakai adalah pasal 41 KUP ya. Apa sih pasal 41 itu? Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan ya. Jadi melanggar kewajiban merahasiakan jabatan. Denda ya, dikenakan kurungan paling lama 1 tahun untuk yang bersifat kealpaan ya. Dan denda paling banyak 25 juta. Kalau sengaja penjara 2 tahun dan denda 50 juta. Pejabat artinya fiskus ya. Ini juga ada di KUHP ya, hukum pidana ya. Tapi karena bersifat lex spesialis, undang-undang KUP inilah yang didahulukan. Begitu juga misalnya pemalsuan ya. Pemalsuan tuh ada di KUHP pasal 263. Tapi ada juga di pasal kalau dia terkait dengan pajak pemalsuannya itu ya, misalnya pemalsuan faktur, pemalsuan invoice ya, pemalsuan bukti-bukti transaksi ya, pemalsuan pembukuan juga masuk di dalamnya. Maka dia masuk ke pasal 39 ayat 1 huruf F ya. Kita baca apa 39 ayat 1 huruf F itu, yaitu memperlihatkan pembukuan, pencatatan ya, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini yang banyak menimpa ya kasus-kasus pajak. Teman-teman bisa browsing ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang ditetapkan dengan pasal 39 ayat 1 huruf F ini ya, memang sangat menggiurkan ya, apalagi yang di bidang PPN ya.
biasanya ini gitu ya. Wah sayang nih ya, kita setorkan ke kas negara ya PPN-nya kan lumayan ini kita ya kantongin dulu ya. Tahu-tahu ketahuan ya, kenalah dia pasal 39 ayat 1 huruf F ini ya. Sanksinya berapa? Sanksinya besar sekali ya, 6 tahun. 300%. Bukan, ini yang pidana 4 kali. Itu 4 kali dulu, Pak. Pasal 39 pidana mana sih? 39 ayat 2 ya. 300 sekarang ya di undang-undang Cipta Kerja ya. Didiskon lagi ya. PHP, Pak. Undang-undang HPP ya. Nah, ini ya. HPP, ini juga HPP. Jadi masalah juga. Sekarang denda-denda didiskon semua ya. Jadi orang jadi nggak takut lagi ya. Jadi ini juga menjadi kajian juga ya. Jadi Pak Edward, Pak Rianto, teman-teman semua bisa tulislah di apa namanya, skripsi udah nggak ada lagi di jurnal lah ya. Efeknya kan ya udah orang ajar aja dulu ya. Nanti kan Pak ya kita siapin aja denda 300% gitu ya. Karena memang efek jerahnya menjadi berkurang kalau menurut saya ya. Artinya kewibawaan hukum pidana pajak ini ya menjadi lebih berkurang. Memang kalau undang-undang HPP dan Cipta Kerja itu kan dalam rangka mendorong investasi, mendorong kegiatan bisnis ya. Tapi ya di satu sisi menjadi kritik juga tadi itu ya. Denda-denda, sanksi-sanksi pidana dipangkas, akhirnya di satu sisi orang menjadi tidak lagi jera, akhirnya ya sudah biar aja ketangkep ya, nanti kita siapkan aja ya, pasang badan ya, siapkan dana ya, kita selesaikan dendanya gitu ya teman-teman ya. Untuk pidana pemalsuan. Sebenarnya sorry Pak. Siap. Tadi bukan masalah, sorry Pak ya, maksud saya gini. Undang-undang KUP itu kan sebenarnya filosofinya kan dia itu kan hukum administrasi Pak. Jadi dia lebih mengedepankan administrasi dan mengesampingkan pidana sebenarnya. Itu titik tolaknya di situ sebenarnya. Ultimum remedium ya Pak ya? Ya, ultimum remedium, asas ultimum remedium itu. Makanya dasarnya itu pendekatannya adalah administrasi. Kalau dia sanggup membayar itu semua, nggak perlu lagi dipidana. Dia akan kalau udah masuk pengadilan dia akan dituntut dengan 0 tahun. Itu loh. Tuntutan dari jaksanya seperti itu. Betul. Seperti itu Pak. Jadi dia bukan karena dia, kalau memang pengusaha pasti takut lah Pak. Nama juga di denda 300 ini ratusan miliar bunyinya Pak. Tetap takut juga Pak ya? Takut. Mana ada yang berani. Tapi kalau tidak ada ultimum remedium, ya negara juga nggak dapat apa-apa gitu ya. Karena kan kalau dia tidak membayar denda pidana, itu kan bisa disubsidir dengan penjara. Kurungan tadi, ya benar. Penjara 6 bulan. Ya sudahlah saya daripada bayar ya, misalnya tadi berapa 5 miliar ya. Saya tahan dulu lah 6 bulan ya, pegel-pegel di penjara. Ya. Baik, saya kira memang ada unsur plus minusnya lah ya. Kita bisa kaji terus itu ya, apakah ultimum remedium atau ada satu lagi ya, primum remedium. Ya, juga kemarin ada di S3 tempat saya, teman saya juga menulis tentang itu ya, tentang kemarin ya, ultimum remedium itu ya, dijadiin disertasi ya, memang menimbulkan banyak pendapat. Saya kira itu ya, tadi mantap sekali Pak Edward ini sudah bisa lah ini ya, jadi dosen hukum pajak lah ini. Luar biasa. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini sih masih dasar-dasar sekali pembagian hukum pajak. Ini memang belajar hukum pajak ini banyak sekali teman-teman, beda dengan hukum-hukum yang lain ya. Kalau hukum pidana ya satu aja kita belajar KUHP ya. Belajar hukum pajak ternyata segambreng undang-undangnya ya. Ya. Misalnya masalah hukum material itu masing-masing jenis pajak ada undang-undang ya, undang-undang kepabeanan untuk biaya masuk dan biaya keluar, ya undang-undang cukai ya, undang-undang bea materai ada sendiri ya, undang-undang PPH ada sendiri, undang-undang PPN, undang-undang pajak daerah ya, undang-undang BPHTB, ya, undang-undang KUP lagi ya untuk hukum formal. Hukum formalnya pun ada undang-undang KUP, undang-undang PPSP ya, undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ya, undang-undang pengadilan pajak, belum lagi sekarang undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang HPP yang terbaru ya teman-teman. Jadi memang banyak sekali
ya. Untuk pengaturannya tadi material ini maksudnya adalah objek, subjek, dan tarif ya, serta bagaimana timbulnya hutang pajak. Untuk formal tadi merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara ya teman-teman ya. Tata cara apa? Tata cara bagaimana hukum pajak material bisa ditegakkan menjadi kenyataan ya. Yaitu diatur di dalamnya tentang kewajiban ya, kewajiban wajib pajak yang 5M tadi, pendaftar, wajib mendaftar, ya wajib menghitung dan memperhitungkan dalam bentuk pembukuan ataupun dalam bentuk pelaporan, wajib melaporkan, kemudian dilakukan terakhir kewajiban tata cara official assessment dalam bentuk pemeriksaan dan penagihan ya, terakhir penyidikan dan upaya hukum dalam bentuk penyelesaian sengketa perpajakan. Kedudukan hukum pajak tadi sudah ya, ini kok ulang lagi. Upaya hukum ini nanti kita bahas secara detail di pertemuan-pertemuan terakhir. Intinya ada 3 step ya, ada 3 tahapan. Tahapan di internal DJP ini harus ditempuh dulu ya, tidak bisa langsung ujuk-ujuk ke pengadilan pajak. Yang ini yang banyak keliru ya, lawyer terburu-buru ya, upaya hukumnya ya, tergesa-gesa ya, prematur, akhirnya hanya membuahkan hasil tidak dapat diterima ya. Lakukan dulu ya pilihan-pilihan ini di DJP. Ada yang namanya pembetulan. Ya, lazimnya pembetulan ini harusnya merupakan upaya hukum yang tidak menimbulkan dispute ya, karena dia terjadi kesalahan yang memang dipahami disadari ya oleh kedua belah pihak seharusnya gitu ya. Baik itu karena kesalahan tulis ya, kesalahan hitung ataupun kesalahan penerapan peraturan ya, tapi ternyata juga ini menimbulkan sengketa juga karena permohonan pembetulannya ditolak, akhirnya nanti masuk ke gugatan di pengadilan pajak. Bisa juga tadi melalui saluran pasal 36 yang tadi disampaikan oleh Pak Rianto ataupun Pak Edward ya, yaitu kaitannya dengan pemeriksaan yang tidak benar ya, SKP yang tidak benar karena cacat prosedur, baik itu tidak disampaikan surat hasil pemeriksaan ya SHP ataupun tidak dilakukan pembahasan, maka kita bisa masuk ke dalam pasal 36 Undang-Undang KUP, yaitu pengurangan penghapusan ataupun pembatalan ketetapan pajak. Nanti masih juga ditolak, bisa masuk ke gugatan ke pengadilan pajak ya. Ini yang nomor 2, 3, 4 ini pasal 36 ya. Yang terakhir keberatan ya, ini khusus ya terhadap SKP saja ya. Kalau selain SKP kita bisa masuk ke upaya hukum yang di atasnya, yaitu pembetulan, pengurangan, pembatalan ya. Kalau khusus SKP ya, dan itu sengketa yang bersifat material, ini harusnya masuk di keberatan saja ya. Kalau sudah masuk keberatan sebenarnya tidak lagi dibahas tentang ya alasan-alasan yang bersifat prosedural ya. Kalau ini masuk ke materi gitu ya teman-teman. Baru nanti kelanjutannya banding ya. Jadi ini harus dipahami ya. Jadi bukan banding itu kelanjutan dari gugatan. Karena kalau kita di peradilan umum ya, gugatan sebagai upaya hukum pertama di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara gitu ya. Baru nanti banding di pengadilan tinggi ya. Nah, ini beda di hukum pajak, ternyata banding dan gugatan ini masih dalam satu stage ya, satu level. Halo? Iya, satu level, Pak. Masih satu level ya. Ini yang suka keliru ya. Apalagi kan lawyer taunya gugatan aja ya. Gugatan. Ini nggak ada Pak gugatan model begini di pengadilan pajak ya. Kaget lawyer itu ya. Karena surat DJP juga bisa digugat, Pak. Betul. Jadi gugatan nanti kita lihat ya teman-teman ya. Itu merupakan pintu masuk yang paling luas ya, yang menampung upaya-upaya hukum selain keberatan. Ini kok udah tadi muncul lagi. Nah, ini dasar hukum sekarang ya. Jadi sekarang yang terbaru Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 ini kurang 2 ya, tentang HPP 2021, sorry. Kok 2021 ya. Nah, kemudian ada juga sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan. Ya, yang mengubah semua undang-undang ini, tidak semua ya. Biaya materai ya dirubah tersendiri undang-undangnya tahun 2020 ya. Kemudian sebagian besar semuanya sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP. Ya, teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Kronologisnya ya tentang Undang-Undang KUP. Ini tentang KUP ya. Jadi diawali di tahun 83 ya. Nah, jadi kalau kita bicara pajak kita harus lihat ini ya,
timeline-nya ini ya, karena pajak kan bisa dihitung mundur, ditetapkan sampai 5 tahun ya. Bahkan kalau terkait dengan pidana ya bisa sampai 10 tahun. Ya, makanya pas kejadian itu tahun berapa? Nah, maka yang dilihat ya ini pakai undang-undang yang mana gitu ya. Makanya kita tetap belajar KUP ya. Walaupun sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP, karena terkadang yang masuk ke ranah sengketa, baik itu sengketa administrasi di pengadilan pajak maupun sengketa pidana di peradilan umum, yaitu peristiwa-peristiwa ya yang jauh ya di tahun-tahun sebelum Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang HPP. Tapi harus dilihat dari existing law, hukum yang berlaku pada saat itu ya. Karena prinsip hukum itu kan tidak boleh berlaku mundur ya, non retroaktif. Udah selesai, 11:30 juga ya. Berikutnya, ini baru slide 1. Saya mau satu lagi slide ya. Ada satu lagi tapi mungkin jam buru-buru Pak, bingung. Udah 11:30 aja ya. Pak, tadi saya mau nanya itu. Boleh. Lari ke slide yang itu Pak, hukum material tadi Pak. Oh, hukum material sebentar ya. Saya share lagi ya. Saya share hukum ya material sama formal tadi Pak. Bentar ya. Share biasa aja deh. Share screen aja. Hukum material yang tadi ya. Yang ada undang-undang PPN, undang-undang PPH itu kan material. Betul. Nah, ini ya. Ini dia. Nah, itu dia. Yang kiri bawah. Ini ya. Nah, ini Pak. Tolong gedein. Nah, saya mau minta pendapat Bapak nih Pak. Saya mau nanya begini. Saya juga masih agak bingung. Bingungnya begini nih Pak. Contoh Undang-Undang 893 tentang PPN itu Pak ya. 83 tentang PPN. Pak, ini Pak Edward ya? Iya Pak. Siap. Nah, ini contoh aja ya. Ini material tentang PPN nih Pak. Yang 83 Pak. Yang nomor 8. Iya Pak. Nah, pertanyaannya begini Pak. PPN. Gimana Pak Edward? Oke. Sebelumnya kan ada hukum pajak formal ya Pak itu ya, di bawahnya ya. Iya. Nah, hukum pajak formal di sini kan pengertian kita kan formal itu kan berarti ya mengatur materialnya kan gitu ya kira-kira Pak ya. Tertera di yang materialnya gitu kan. Formal itu prosedur Pak, prosedural tata cara. Formal itu prosedur tata cara. Nah, tapi yang saya tanya gini. Khususnya PPN itu kan ini kan bicara material. Di situ juga ada tata caranya. Betul. Saya agak bingung dengan material sama formalnya yang di PPN ini gitu loh Pak. Tetap. Siap. Contoh, faktur pajak. Bahwa faktur pajak harus memenuhi syarat, misalnya NPWP, nama pembeli, alamat, gitu kan Pak ya, nomor kode, nomor apa lagi tuh, macam-macam lah itu. Nah, pertanyaan saya itu formal atau material? Formal itu. Nah, itu formal kan Pak. Oke. Oh, itu pasti formal Pak ya. Nah, formal itu kalau formalnya cacat, maksudnya kita bicara filosofi hukum ya Pak. Ya? Kalau formal itu cacat, apakah materinya bisa dibatalin nggak Pak? Menurut Bapak nih, kalau bicara undang-undang. Siap. Saya juga belum. Kaitannya dengan faktur pajak nih Pak. Iya. Baik, saya coba jawab ya Pak Edward ya, mantap ini. Memang udah high level lah kalau Pak Edward ini. Enggak, karena ini sering kejadian Pak. Sering kejadian, di perkara ini sering kejadian. Dan orang pajak selalu formalnya dikedepankan. Dan membatalkan material. Padahal secara material, secara substansi sebenarnya transaksinya ada gitu ya. Ada. Pembayaran pajaknya juga benar gitu ya. Tapi Ya, gara-gara fakturnya kurang lengkap ya. Identitasnya ya dibatalkan, maka dianggap sebagai transaksi yang tidak
menerbitkan faktur ya. Nah, yang lucunya begini, Pak. Yang menerbitkan faktur itu hukumannya adalah denda. Denda 2% ya. Dulu 2%, sekarang kan kira-kira 1% dari sekarang udah DPP. Turun 1% ya. Dari DPP. Itu hukumannya yang menerbitkan. Yang menerima faktur pajaknya dibatalkan, tidak boleh dikreditkan. Nah, kalau dia sudah kreditkan terus tidak boleh, berarti kan dendanya 100%. Iya. 2 kali dia kena hukuman. Pertanyaan saya, kalau kita bicara filosofi hukumnya PPN ini seperti itu, menurut Bapak, itu boleh nggak dia sebenarnya membatalkan itu? Nah, secara teori hukum, secara teorinya, berarti dia undang-undang ini pemahaman yang salah, kita pemahaman yang salah, atau undang-undang yang salah kalau tidak sesuai dengan teorinya, teori hukumnya gitu. Kan teorinya itu kan harusnya formal tidak boleh membatalkan material. Kan sudah didenda gitu loh. Itu pertanyaan saya, Pak. Baik. Apalagi dia kan tidak salah ya, dia kan cuma nerima faktur aja ya. Iya, itu pertanyaan saya. Maksud saya kalau nggak dapat, tolong saya minta informasi dari Bapak. Saya bicara secara praktek artinya ya, jadi tidak hanya teori saja. Memang penerapan hukum ini nanti tergantung dari levelnya di mana, Pak. Kalau di level pemeriksaan ya, artinya di level petugas pajak ya, fiskus, tentunya dia dalam hal ini mengedepankan formal ya, mengedepankan formal. Kenapa? Ya karena itu bermanfaat untuk penerimaan ya. Target kan setiap AR ya, pemeriksa ya, kepala kantor ditarget ya. Jadi kita bisa menyadari ya, kita pun kalau jadi petugas pajak gitu ya. Sama, hal yang sama. Tentunya kita depankan, tapi memang nanti ya tadi seperti saran Pak Edward juga, kita punya peluang di upaya hukum ya. Hakim itu justru sebaliknya ya. Coba aja dilihat putusan. Maksud saya undang-undang juga mengatakan begitu. Maksud saya justru bingung nih di penjelasannya ya, di penjelasannya. Kalau undang-undang ya, undang-undang di itu pasal 13 ayat 5-nya, Pak. Nanti dilihat di situ. Di situ dia tidak bisa dikritikkan. Maksud saya pertanyaan gini. Apakah ini salah yang menulis atau pemahaman kita yang salah di dalam penjelasannya itu? Di situ dikatakan lengkap dan benar. Harusnya kan cukup lengkap. Itulah tugas kita nanti belajar hukum ya. Karena kalau kita baca pasal aja nggak cukup ya. Tadi kalau kita sudah lihat di slide saya sebelumnya di awal-awal tentang sumber hukum, ternyata tidak hanya undang-undang. Kita bisa pakai ya, terutama dalam hukum pajak yang paling penting itu jurisprudensi. Apalagi tentang masalah ya koreksi atas ya faktur yang tidak lengkap ini sudah banyak sekali tentunya. Iya, udah banyak. Udah banyak kan, kita bisa pakai itu ya. Ini merupakan nilai tambah kita. Jangan malas-malas, jangan bosen-bosen ya. Disedot aja itu putusan-putusan ya, disarikan ya, kemudian dijadikan sebagai argumentasi hukum. Bagaimana sih sebenarnya penafsiran ya dan penerapan dari pasal 13 ayat 5 ya, 13 ayat 5 benar ya, tentang faktur pajak ini. Apakah dimaknai ya sebagai sebuah hukuman ya, pembatalan dari faktur pajak itu sehingga dikenakan denda dan juga menjadikan hilangnya uang pajak masukan sehingga tidak bisa dikreditkan ya. Tapi kalau tidak bisa dikreditkan masih bisa dibiayakan tentunya. Tapi kan sebenarnya mantap. Maksudnya gini, Pak. Sebenarnya di pasal 13 itu nggak ada masalahnya. Masalahnya itu di penjelasannya, di penjelasan pasal itu. Nah, itu yang menimbulkan rancunya jadinya. Betul. Jadi gini, Pak, kita kalau sebagai kuasa hukum ya, nanti kita pakai ini teknik-teknik ini ya, pembelaan ya. Kita katakan bahwa karena penjelasan ini merugikan wajib pajak gitu ya. Iya, pertama kita harus paham dulu kedudukan penjelasan. Bahwa kedudukan penjelasan ya, kita lihat di Undang-Undang Pembentukan Peraturan ya, Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang P3 ya. Di situ menyatakan ya bahwa fungsi penjelasan itu tidak boleh ya menimbulkan norma baru ya, tidak boleh juga berfungsi sebagai penyelundupan hukum. Nah, ini kita nanti sampaikan itu. Kita negasi ya norma yang menggunakan penjelasan ya. Nah, itu tapi nanti kan hakim akan menilai, wah iya juga nih ya. Mantap juga nih. Bisa juga nanti
akhirnya ya, tapi kalau di level pemeriksa pajak tadi yang saya sampaikan ya tentunya kita jangan berharap banyak ya, karena saya pun ya bisa menyadari ya ada keterbatasan dari sisi pemberian keadilan buat mereka, karena mereka juga ditarget, juga diawasi ya. Kalau sampai ya selesai pemeriksaan SKP-nya cuma sedikit kan, nilainya juga konditenya kurang bagus, nanti digeser ke tempat yang lebih jauh ya, apalagi sekarang ya ranking di ya, Pak, itu ya. Itu ya Bapak juga begitu dong Pak ya. Ya. Sama, di tempat Bapak itu begitu juga ya. Sama itu begitu Pak. Ya, jangan sampai ada pemukulan ya Pak ya. Yang penting jangan sampai ada pemukulan ya, itu luar biasa itu saking ya belajar karate ya, semangat itu ya. Saya kira itu ya. Satu lagi sih slide-nya enggak, tapi saya cobalah ya. Nanti kita diskusi aja lah ya. Dari slide sih enggak terlalu banyak tambahan materi. Slide nomor berapa tadi? Pak, slide-nya ini dibagi dong, Pak. Ada. Udah saya kasih tuh ke Pak Lukman. Nanti ada itunya ya, linknya ya. Saya kirim ulang aja ya. Sama minggu lalu Pak ya? 2 minggu lalu ya? Semua pokoknya ada sih. Sudah semua itu. Sudah. Masih di kulkas kali Pak, disimpan. Ada. Oh, di Google Drive ya? Dia udah masih di kulkas kali disimpan. Sama itu di grup WA sudah ada saya kira. Sudah di-share sama Mbak Agnes kemarin. Saya share screen aja deh ya. Oke, thank you. Oke, saya share screen lagi. Ada slide lagi satu, nomor 4. Ini sih lebih kepada, nah tadi itu ya, untuk menjawab permasalahan Pak Edward tadi, misalnya kok pasal 13 ya, kok pasal 14, macam-macam perlakuannya gitu ya. Apakah formal bisa mengalahkan material ya, atau sebaliknya ya. Nah itu kita nanti belajar di slide ini ya. Nah, kalau ada yang nulis teori itu siapa, itunya apa, pakarnya Pak, atau hukumnya, itu kan sebagai rujukan Pak. Kalau bisa ada Pak, bagus tuh Pak. Nah itu nanti. Nah ini sering terjadi di pengadilan nih. Betul. Jadi ya, misalnya nggak cukup dengan slide ini. Slide ini cuma sekedar poin-poin aja. Teman-teman harus ya cari bukunya gitu ya. Makanya tadi saya beli buku ya. Beli buku itu lebih keren lagi ya. Bawa ke pengadilan ya kadang-kadang hakim dimasukin juga. Pak kalau ada Pak di slide Pak, kalau ada teorinya Pak yang mengatakan itu. Saya kira kalau di hukum bukannya from substance ini Pak ya. Over substance, from substance. Iya betul. Hakim pakai itu ya, pengadilan apa namanya? Artinya gini ya, teori asas ya, kemudian apa namanya prinsip-prinsip ya. Nah itu kan banyak tersedia gitu ya. Tadi prinsip substance over form ya, prinsip misalnya macam-macam ya. Mahkamah Agung itu. Nah itu kan bisa dipakai ya. Siapapun sebenarnya bisa memakai. Tapi lagi-lagi ada pertimbangan teori itu loh Pak. Gitu. Yang mengeluarkan teori itu siapa gitu loh Pak. Itu kan ada di putusan benar ada. Tapi yang mengeluarkan teori itu ada. Mengatakan itu siapa gitu. Nah itu Pak yang perlu Pak dasar itu. Nanti teman-teman bisa cari aja ya contohnya. Bahkan bukunya. Di Undang-Undang HPP tentang terakhir juga itu dipakai sebagai dasar ya untuk perubahan-perubahan ya, karena prinsip itu memang sudah, prinsip itu sebenarnya prinsip yang dipakai juga ya di dalam hukum umum, tidak hanya di dalam hukum pajak. Artinya apa? Keadilan itu harus bersifat substantif ya, artinya tidak hanya bersifat formal ya. Teman-teman nanti bisa ambil misalnya pendapatnya ya tokoh-tokoh hukum umum ya. Tentunya juga lebih kalau hukum pajak ya teman-teman pakai pendapatnya tokoh-tokoh hukum pajak gitu ya. Kalau tokoh-tokoh hukum umum yang mengeluarkan bahwa keadilan itu tadi bersifat substantif ya, misalnya tadi John Rawls ya, atau Radbrach ya, atau Han Kelsen ya, macam-macam ya, ada banyak sekali ya. Tapi memang harus jelas kutipannya gitu ya, karena nanti kalau ngaco juga ya justru menjadi bumerang. Menjadi apa namanya senjata balik gitu ke kita ya, makanya butuh waktu lah ya, butuh. Tapi ya kalau kita tidak terjun, tidak masuk ke dalam area itu ya kita tidak pernah apa namanya terbiasa juga ya, mulai dibiasakan. Saya lihat banyak lawyer-lawyer di pengadilan pajak masuk ke apa namanya prinsip-prinsip ya, ke asas-asas ya, dan itu merubah
putusan-putusan hakim, ya, ya. Gitu ya teman-teman. Ini sih lebih kepada tadi ya bahasan-bahasan filosofis bahwa undang-undang pajak itu ya harus menjamin ya kelancaran pemungutan ya. Kemudian juga harus menjamin kerahasiaan wajib pajak ya. Nah, ini sih hal-hal yang bersifat idealis lah. Tadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengawasi praktek di lapangan. Ya, kedua juga untuk mengawasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Teman-teman bisa pakai ini, misalnya pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Nah, ini banyak dipakai juga ya. Saya sarankan ini dipakai juga ya ketika pemungutan pajak itu terlalu berlebihan ya. Misalnya kemarin ada konsultan juga ya karena berhadapan dengan pemeriksaan, dia ditagih PPN atas ya barang-barang yang produk akhirnya adalah non BKP atau BKP strategis ya, pakan ternak gitu ya, pakan ternak. Karena pemeriksaan tentunya sudah di tahun kedua atau tahun ketiga ya, dan yang ditagih adalah akumulasi dari PPN yang tidak pernah dia pungut karena dia menganggap barang yang diserahkan itu non BKP ya atau dibebaskan, tapi pemeriksa pajak menganggap itu tidak masuk ke dalam negative list yang ada di dalam peraturan Menteri Keuangan. Ya, maka di sini bisa kita pakai ini ya, tapi tentunya ini ya di level upaya hukum tentunya ya. Kalau kita sampaikan ke pemeriksa pajak ya nggak apa-apa sih ya. Mudah-mudahan terketuk juga hatinya Pak. Ya kalau ini ditagih habislah perusahaan saya, terganggu perekonomian saya gitu kan, karena nilainya fantastis ya, belum lagi dendanya gitu ya teman-teman ya. Sampaikan aja nggak apa-apa dengan menggunakan teori tadi, tidak boleh mengganggu perekonomian, tidak boleh, pajak juga harus efisien ya, memungut pajak itu harus ekonomi, mempertimbangkan ekonomi, jangan sampai menghambat usaha masyarakat gitu ya. Ini pakai aja ya, pakai aja. Dan juga tentunya yang paling penting argumentasi hukum dari segi ya, dari segi pasal-pasalnya, dari segi normanya gitu ya. Misalnya menggunakan PMK gitu ya. Padahal di PMK itu ternyata bertentangan dengan undang-undang. Di undang-undang tidak menegaskan adanya negative list ya. Memang memberikan kewenangan kepada menteri untuk mengatur lebih lanjut ya, tapi tidak boleh kemudian hak masyarakat untuk mendapatkan pembebasan yang sudah diatur di undang-undang menjadi terbatasi dengan adanya negative list yang di dalam undang-undang. Di dalam PMK itu biasanya menyebutkan jenis-jenis barang yang sangat detail ya, akibatnya ketika jenis barang tersebut tidak masuk ke dalam daftar negative list PPN ya menjadi sasaran koreksi ya, padahal produk akhirnya non BKP ya, dibebaskan dari PPN. Akibatnya selain tentunya menjadi beban biaya buat wajib pajak ya, dalam hal ini pengusaha kena pajak, dan juga nanti untuk lawan transaksi juga ya menjadi juga permasalahan ya. Intinya itulah teman-teman bisa digunakan sebagai basis dari upaya hukumnya. Nah, ini paling penting teman-teman tentang penafsiran. Tentunya tidak cukup dari slide ini aja teman-teman. Untuk masalah penafsiran belajar di PIH, pengantar ilmu hukum, atau belajar di logika hukum ya. Yang dapat saya sajikan di sini ada beberapa jenis penafsiran hukum, yaitu penafsiran hukum yang sempit dan luas ya. Kita bisa mempersempit suatu penafsiran, bisa juga memperluas, tergantung dari tujuannya dan tergantung juga dari konteksnya gitu ya teman-teman ya. Inilah teman-teman harus benar-benar menguasai ya. Biasakan untuk ya menyajikan argumentasi hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum ya, atau hermeneutika hukum ya. Apa itu penafsiran hukum yang mempersempit ya? Nah ini ya. Sebelumnya gunanya penafsiran ya. Gunanya penafsiran itu tentunya untuk memberikan kejelasan ya. Memberikan kebenaran material, kebenaran yang hakiki atas suatu maksud dari ya undang-undang gitu ya. Mengapa ada undang-undang pasal-pasal yang tidak jelas ya? Karena pertama ya adanya kesenjangan pengetahuan ya antara peraturan tertulis dengan kesadaran hukum masyarakat ya. Jadi bahasa-bahasa di undang-undang ya
terkadang bahasa-bahasa yang terlalu formal, ya, bahasa-bahasa yang terlalu akademis dan mengakibatkan ketidakpahaman masyarakat. Dan maka disitulah diperlukan penafsiran, gitu ya. Kemudian juga karena peraturan tertulis tersebut tidak dapat dimengerti, bahkan tidak dapat dimengerti, ya, misalnya peraturan-peraturan yang redaksionalnya ya memang dibuat pada zaman dahulu, gitu ya, misalnya KUHP ya masih mengandung kata-kata yang sangat tidak umum, gitu ya. Barang siapa ya yang tidak mengindahkan, ya, mengindahkan itu apa ya, kita bingung ya. Tidak membuat indah, nah kan bingung juga ya. Makanya harus diterjemahkan. Oh, mengindahkan itu maksudnya tidak melaksanakan, ya. Makanya itu nanti butuh penafsiran historis. Oh, dulu ketika peraturan ini dibuat maksudnya ini, gitu ya. Dulu atau menggunakan penafsiran gramatikal, ya. Oh, makna mengindahkan berdasarkan, gitu ya, tata bahasa ya Indonesia, ya. Maksudnya ini. Maka dipanggillah ahli bahasa, gitu ya. Ya, teman-teman. Nah, ini untuk hukum pajak contohnya kita bisa menggunakan penafsiran secara subjektif dan penafsiran secara objektif untuk suatu frase yang ada di dalam KUP, yaitu frasa penutupan buku, ya. Kalau penutupan buku ini ditafsirkan secara subjektif, ya, artinya berdasarkan subjeknya, ya, maka yang dimaksud dengan tutup buku ini adalah tahun pajak, ya. Tapi kalau ditafsirkan secara objektif, artinya berdasarkan objeknya yaitu pembukuannya, maka yang disebut dengan tutup buku ini ya tidak harus setiap tahun pajak, tapi yang dimaksud adalah tahun buku berakhir. Inilah yang menjadikan berbedanya tahun pajak dengan tahun pajak di beberapa untuk perusahaan-perusahaan tertentu karena memang memiliki tahun buku yang berbeda, ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa menggunakan penafsiran restriktif dan penafsiran ekstensif, ya tadi, ya. Misalnya untuk kata wajib pajak, ya. Ternyata kata wajib pajak ini kalau ditafsirkan secara sempit artinya terbatas pada ya pengertian yang ada di Undang-Undang PPH saja, maka definisi wajib pajak ini hanyalah subjek pajak yang sudah memiliki penghasilan di atas ya penghasilan tidak kena pajak, ya. Jadi wajib pajak inilah yang wajib mendaftarkan dirinya dalam sistem NPWP. Tapi kalau ditafsirkan secara luas, definisi wajib pajak ini ternyata tidak hanya ya subjek pajak yang sudah memiliki penghasilan. Di dalamnya juga terkandung ya pengertian pembayar pajak, pemungut pajak. Ya kan materi interne ronglan. Materi sekbri ronglan setengah. Suaranya bocor, El. Saya mute dulu ya. Jadi kalau ditafsirkan secara luas makna wajib pajak ini ya di dalam Undang-Undang KUP ternyata juga tidak hanya si pembayar orang yang memiliki penghasilan tapi juga meliputi pembayar pajak, ya. Walaupun si pembayar pajak ini bisa jadi belum punya penghasilan gitu ya karena dia posisinya sebagai misalnya pemungut gitu ya ataupun sebagai pemotong pajak gitu ya yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi selama memiliki hak dan kewajiban di bidang perpajakan maka dia dikatakan sebagai wajib pajak. Jadi lebih luas ya, lebih luas cakupannya. Itu contoh ya teman-teman, nanti bisa kita praktekkan pada berbagai jenis frase-frase, pasal-pasal yang ada di undang-undang sehingga mengandung dua pengertian yang berbeda. Itulah makanya ya terjadi banyak permasalahan di dalam hukum ini bisa mengandung satu pasal ya, satu undang-undang, satu konstitusi tapi pendapat berbeda-beda ya karena dari kacamata penafsiran yang berbeda-beda. Nah, ini yang paling banyak digunakan tentunya penafsiran gramatikal ya. Artinya apa? Menafsirkan dengan berpedoman pada bunyi kata-kata secara keseluruhan dengan berpedoman pada arti yang berhubungan satu sama lain ya pada kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang. Ya, teman-teman, artinya menurut tata bahasa atau kebiasaan sehari-hari apa arti dalam pemakaian kata tersebut sehari-hari itu ya. Biasanya dengan kalau dibutuhkan saksi ahli dari lembaga bahasa itu biasanya ya. Nah, penafsiran otentik ini ya teman-teman yang harus kita pahami apa itu penafsiran otentik. Ternyata yang dimaksud dengan penafsiran otentik adalah penafsiran atas suatu ketentuan undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Ya, jadi biasanya dalam suatu undang-undang terdapat
pasal mengenai ketentuan umum, ya biasanya pada pasal 1. Jadi pasal 1 itulah yang disebut penafsiran otentik. Isinya menjelaskan arti. Misalnya tadi ya, misalnya kita lihat Undang-Undang KUP ya, pasal 1 itu pasti ada definisi-definisi, dan itulah yang disebut dengan penafsiran otentik. Apa itu pajak? Ya, kontribusi, wajib pajak, bla 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 bla. Apa itu wajib pajak? Ya, bla bla. Apa itu badan? Apa itu pengusaha? Itulah yang disebut dengan penafsiran otentik. Nah, kedudukan penjelasan ya, ternyata di dalam literatur, ya di sini dilihat kan, penjelasan suatu pasal ya, teman-teman bisa baca di sini, yang dimuat dalam tambahan lembaran negara bukan merupakan penafsiran otentik. Ya, makanya tadi yang pasal 3 Pak Sitorus tadi, Pak Edward, kita bisa pakai ini ya. Jadi kedudukan penjelasan itu dia bukan penafsiran otentik gitu ya. Dan bahkan dibatasi, tidak boleh menimbulkan norma. Ya, makanya di Undang-Undang Dasar 45 penjelasan dihapuskan gitu ya. Penjelasan dihapuskan malah ya. Tidak ada lagi penjelasan di Undang-Undang Dasar 45 karena ya dianggap tidak perlu tentunya ya, dan juga tadi ya di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan penjelasan itu tidak boleh menimbulkan norma atau tidak boleh menyelundupkan norma baru ya. Ya teman-teman ya. Tapi memang pada prakteknya tadi ya penjelasan di level pembuat kebijakan ya menjadi sumber ya pengaturan juga ya, karena nanti biasanya dari penjelasan itulah kemudian diturunkan dalam bentuk pasal-pasal berbentuk ya peraturan-peraturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Keuangan ya kalau di bidang pajak ya teman-teman ya. Penafsiran historis ya, atau kalau dalam ya bahasa Arabnya dalam khasanah keislaman ya, hukum Islam disebut dengan asbabun nuzul ya, sebab musawab ya suatu pasal dikeluarkan ya. Kalau asbabun nuzul, asbab artinya sebab-sebab, nuzul turun ya, sebab-sebab turunnya ayat ya kalau di Al-Qur'an gitu ya. Itu sangat penting sekali, sama dengan kita belajar undang-undang juga dulu, gimana sih munculnya undang-undang Cipta Kerja ini, kenapa sih ya sanksi-sanksi ini dihapuskan ya, apa sih penjelasan dari DPR ya, bagaimana memori fund to lifting ya, notulen dalam sidang komisi ya, inilah yang disebut dengan penafsiran historis ya, atau asbabun nuzul dari suatu aturan termasuk aturan perpajakan. Nah, ini yang sangat penting sekali dan ini yang harus kita kuasain, dan biasanya memang lebih berat ini penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal-pasal lain dalam satu undang-undang yang sama ataupun undang-undang yang berbeda ya. Jadi digunakan penafsiran sistematis untuk apa tadi? Untuk menjelaskan suatu pengertian yang belum jelas ya. Kalau pakai satu undang-undang saja dia tidak jelas, maka dia perlu menggunakan beberapa ya undang-undang untuk menjelaskan suatu pengertian gitu ya, teman-teman ya. Contohnya apa? Tentunya banyak sekali ya. Teman-teman saya kira harus bisa ini ya. Penafsiran sistematis ini ya. Saya juga sering ya, tentunya kalau kita yang biasa nulis ya atau belum biasa beracara di pengadilan pajak, tidak cukup kita menggunakan satu pasal di undang-undang, apalagi misalnya kaitan dengan pajak gitu ya, pengertian-pengertian tadi yang kita lihat ya, dasar-dasar pemungutan pajak itu juga menggunakan undang-undang selain pajak, misalnya peristiwa-peristiwa perdata ya, untuk menyatakan suatu peristiwa, misalnya sewa menyewa ya, untuk peristiwa transaksi jual beli ya, itu digunakan juga undang-undang ataupun bidang-bidang hukum di luar hukum pajak, dan itu yang akan menimbulkan penafsiran sistematis ya teman-teman. Sosiologis ya, ini juga ya sangat penting sekali ketika kita ingin mencari ya pengertian sebenarnya ya, penelitian hakikat kebenaran dari suatu undang-undang ataupun pasal ya, kita lihat dari ya tidak hanya bentuk tertulisnya saja ya, tapi yang lebih ya penting lagi ya, kita melihatnya dari dinamika perkembangan kehidupan masyarakat ya, yang disebut dengan penafsiran sosiologis. Nah, penafsiran perbandingan ini juga penting sekali, terutama nanti kaitannya dengan ya hukum-hukum pajak yang bersumber dari hukum internasional, yaitu kaitannya dengan tax treaty ya. Misalnya untuk ya
menerjemahkan ya kata-kata penerima manfaat ya di Undang-Undang Pajak Penghasilan gitu ya, PPH, untuk bisa memanfaatkan tax treaty adalah orang yang penerima manfaatnya itu adalah benar-benar orang yang berkedudukan di suatu negara yang menjadi mitra tax treaty. Nah, untuk menerjemahkan kata-kata penerima manfaat yang merupakan bagian dari literatur pengaturan di tax treaty, tentunya kita harus lihat studi perbandingannya dengan berbagai hukum ya, tentunya juga menggunakan tidak hanya hukum nasional, tentunya juga hukum asing. Banyak ya saya kira studi perbandingan. Saya juga di dalam disertasi saya mengambil tentang perbandingan, bahkan bukan hanya perbandingan dari satu jenis hukum, tapi juga perbandingan dari jenis hukum yang lain ya. Misalnya tentang penyelesaian sengketa ya, saya tentang penyelesaian sengketa bea masuk ya, di mana di situ belum mengakomodir adanya mutual agreement prosedur. Maka saya menggunakan penafsiran ataupun metode perbandingan ini dengan menggunakan perbandingan dari hukum pajak ya, terutama dalam menyelesaikan sengketa pajak internasional. Itu ya teman-teman ya. Penafsiran doktriner ini juga sangat luas sekali ya, teman-teman harus kuasai tentunya ya doktrin-doktrin, pendapat-pendapat dari para ahli ya. Kalau hukum pajak tentunya ahli-ahli di bidang hukum perpajakan. Penafsiran analogis ya, ini untuk mengisi kekosongan hukum ya. Kalau di ranah hukum Islam ya sama dengan kias lah gitu ya, kias ya istilahnya ya. Yaitu untuk mengisi kekosongan hukum maka kita melakukan analogi ya, yaitu memperluas suatu aturan sehingga peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk dalam ketentuan tersebut menjadi termasuk ya, menjadi kita samakan dengan peristiwa yang ada di dalam undang-undang gitu ya. Nah, ini disebut dengan analogi ya. Tapi di dalam hukum pajak ini harus sangat dibatasi, tidak boleh berdasarkan analogi kemudian ada wajib pajak yang dirugikan. Ini prinsipnya disebut dengan in contrario in dubio contra fiscus ya, in dubio contra fiscus. Di dalam suatu peraturan yang tidak jelas ya, tidak boleh merugikan wajib pajak. Nah, ini bisa kita pakai nanti di dalam pembelaan kalau kita dirugikan oleh negara ya, oleh pajak karena adanya peraturan yang nggak jelas. Pakai ini in dubio contra fiscus ya. Dari mana itu teman-teman bisa cari lah ya. Googling aja siapa yang mengeluarkan pendapat itu, tentunya harus bersumber dari ahli-ahli yang sudah termasyhur ya. Tidak boleh berdasarkan ya ceramah Pak Ardiansah gitu ya. Belum bisa gitu ya. Ya minimal ya Rohmat Sumitro ya atau Dhani Darussalam lah, itu sudah boleh lah ya. Hakim juga dengernya langsung wah bener ini ya. Nah, begitu juga penafsiran a contrario, ini suatu bentuk penafsiran dalam bentuk dialektika sebenarnya, artinya mencoba mencari makna dengan kebalikan dari suatu kata gitu ya. Jadi penafsiran suatu ketentuan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian gitu ya, perlawanan pengertian gitu ya. Saya kira itu ya. Teman-teman nanti bisa lebih dalami lagi tentang penafsiran di pelajaran tentang penafsiran hukum. Itu saya kira ada di PIH ataupun ada di logika hukum ya, ataupun nanti di pelajaran tentang metode penelitian hukum saya kira ya, metode penelitian hukum ya. Tapi saya kira di setiap pelajaran penafsiran hukum ini yang akan terus-menerus kita sampaikan, dan ini akan menjadi kelebihan dari orang hukum ya, supaya lagi sudah bergelar sarjana hukum ya, dia harus bisa menggunakan berbagai macam penafsiran hukum. Tadi sudah saya sampaikan ada 9 tadi ya, tentunya tidak terbatas itu ya, ada banyak sekali metode. Teman-teman bisa kembangkan terus skillnya ya, kemampuannya di dalam melakukan penafsiran hukum. Saya kira itu ya teman-teman, udah jam 12. Alhamdulillah, nanti kita sambung lagi ya. Untuk absen ini sudah saya print screen, sudah saya screenshot. Ada berapa nih? Baru halaman pertama ya, halaman keduanya saya screenshot lagi.
Saya kirim ke Mas Lukman. Bang Lukman lah ya. Oke, ada berapa orang nih? 28 orang. Oke. Pak, maaf, saya tadi yang pertama ada Pak. Soalnya saya tadi ada gangguan jaringan Pak. Maaf. Oke. Terima kasih. Pak Timotius ya. Iya. Oke. Maaf. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Adian. Have a nice weekend. Ya, selamat siang Pak. Have a nice weekend. Sama-sama. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pajak internasional ya. Itu menarik sekali ya. Kita diskusi nanti saya upload teman-teman yang dalam negeri aja banyak Pak. Ada luar negeri Pak. Itu udah ya. Dalam negeri aja udah luber ya Pak ya. Iya, apalagi luar negeri. Nggak masuk nanti pada ajak-ajak lah ini ya teman-teman yang lain ini kan. Baik, terima kasih. Nanti kita sambung lagi ya. Bisa komen-komen di YouTube kalau masih ada pertanyaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang. Sampai jumpa lagi. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Selamat Selamat siang. Terima kasih Pak Adian.